kalau kamu bisa buatku berjalan, aku akan menjadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sumpah serapah yang kau teriakkan di titik terendah dalam hidupmu, justru menjadi satu-satunya jalan menuju keajaiban yang tak pernah kau bayangkan? Bagi Lely, sang pewaris tahta konglomerat yang divonis lumpuh permanen, dunianya yang gelap dan penuh keputusasaan memaksanya melontarkan sebuah tantangan gila. Ia bersumpah akan menikahi Gunawan, seorang pria miskin beralaskan sandal jepit yang selalu ia hina, jika pria udik itu berhasil membuatnya kembali berjalan. Berawal dari arogansi murni untuk mempermalukan sang penyembuh, tantangan konyol itu pelan-pelan meruntuhkan tembok kasta di antara mereka, memaksa Lely berhadapan dengan satu kenyataan yang paling menakutkan sekaligus mendebarkan. Bagaimana jika keajaiban itu benar-benar terjadi, dan janji pernikahan yang diucapkannya dalam amarah kini menuntut untuk ditepati? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Suara pecahan kaca menggema di ruangan mewah bernuansa klasik itu. Serpihan vas porselen mahal berserakan di atas karpet tebal, menjadi saksi bisu amarah yang tak kunjung padam. Wanita berusia 25 tahun itu duduk bersandar dengan napas tersengal di atas kursi roda. Wajahnya yang rupawan, dengan garis rahang tegas dan hidung mancung, tampak memerah padam. Rambut hitam panjangnya berantakan, membingkai wajah yang menyimpan keputusasaan mendalam yang perlahan menggerogoti jiwanya. Untuk apa membawakan bunga sialan ini ke kamarku? Bawa keluar, jerit Lely dengan suara serak. Pelayan berseragam rapi yang berdiri tak jauh darinya hanya bisa menunduk gemetar, tak berani menatap sang majikan yang sedang kalap. Di ambang pintu, Pak Darmawan, ayah Lely, hanya bisa memijat pangkal hidungnya dengan lelah. Ia pria parubaya yang memiliki segalanya di dunia ini, harta berlimpah, perusahaan raksasa, dan koneksi tiada batas, kecuali satu hal, kemampuan untuk mengembalikan putri tunggalnya kembali berjalan. Sudah puluhan dokter spesialis ortopedi dan saraf dari dalam hingga luar negeri didatangkan ke rumah megah ini. Berbagai peralatan medis canggih senilai miliaran rupiah sudah dicoba, namun hasilnya selalu sama. Vonis lumpuh permanen akibat cedera tulang belakang dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu, seolah menjadi palu godam yang menghancurkan masa depan Lely. Kehidupan sosialnya mati, teman-temannya menjauh, dan sang tunangan memilih membatalkan pernikahan mereka 6 bulan setelah tragedi tersebut. Semua itu sukses mengubah Lely yang ceria menjadi sosok sedingin es dan penuh kebencian. Hari itu, suasana mendung di luar jendela seolah mewakili atmosfer di dalam kediaman keluarga Darmawan. Namun, rutinitas keputusasaan mereka terhenti saat seorang tamu tak diundang berdiri di teras rumah. Penampilannya sangat kontras dengan pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi di sekitarnya. Pria itu bernama Gunawan. Usianya mungkin akhir 20-an. Kemeja flanel kusam yang ia kenakan sudah pudar warnanya di bagian bahu. Celana kainnya tampak menipis di area lutut, dan ia hanya beralaskan sandal kulit yang sudah kehilangan bentuk aslinya. Kulitnya kecoklatan akibat terlalu sering terpapar matahari. Namun sorot matanya tajam, memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah tas anyaman bambu kecil yang terlihat usang. Satpam rumah sebenarnya sudah berusaha mengusir pria itu dengan paksa. Keributan kecil di gerbang utama sampai memancing perhatian Pak Darmawan yang sedang pusing menghadapi Lely. Entah karena firasat atau karena sedang berada dalam titik nadir keputusasaan yang membutakan logika, sang konglomerat secara impulsif menyuruh satpam membiarkan pria lusuh itu masuk saat mendengar samar-samar teriakannya tentang penyembuhan kelumpuhan. Kini, Gunawan berdiri di ruang keluarga, berhadapan langsung dengan Pak Darmawan dan Lely yang menatapnya dengan raut wajah penuh tanya sekaligus meremehkan. Jadi, kamu pria yang membuat keributan di gerbang dan sesumbar bisa mengembalikan kaki putriku? Tanya Pak Darmawan, suaranya berat dan syarat akan keraguan. Matanya memindai sosok Gunawan dari ujung kepala hingga ujung kaki, berusaha mencari sedikit saja jejak kredibilitas dari penampilannya. Tak ada gelar medis, tak ada koper berisi alat mutakhir. Hanya pria miskin dari antah berantah. Gunawan mengangguk pelan namun mantap. Wajahnya tetap datar, tidak ada sedikit pun ketakutan atau rasa minder meski ia sadar sedang berdiri di tengah keluarga penguasa yang bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu panggilan telepon. Benar, Pak. Nama saya Gunawan.
Saya datang kemari setelah mendengar kabar tentang Nona Leli dari salah satu pekerja kerabat Bapak di kota. Saya memiliki metode pengobatan alternatif warisan keluarga. Gunawan menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan suaranya yang tenang memenuhi ruangan besar itu. Saya tidak menjanjikan keajaiban dalam semalam, tapi saya menjamin adanya perubahan. Dan satu hal lagi, saya tidak akan meminta bayaran sepeser pun jika pengobatan saya terbukti gagal. Mendengar penuturan itu, tawa sinis meluncur dari bibir Leli. Tawa yang terdengar kering, menusuk, dan sangat menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Wanita itu memutar roda kursinya dengan kasar agar bisa berhadapan langsung dalam jarak dekat dengan Gunawan. Matanya menatap nyalang, penuh dengan rasa muak yang tak ditutupi. Pengobatan warisan keluarga? Tidak minta bayaran kalau gagal? Leli mendecih keras, meludah dalam kata-katanya. Kau pikir aku ini apa? Hewan sirkus? Kelinci percobaan? Dokter-dokter lulusan universitas terbaik di dunia yang tarif per jamnya lebih besar dari gajimu seumur hidup saja sudah angkat tangan. Lalu kau, pria miskin entah dari lubang mana asalnya, datang ke rumahku dan menjanjikan omong kosong. Kata-kata Leli meluncur bak belati yang diasah tajam, menusuk tepat di ulu hati. Para pelayan yang kebetulan berada di dekat sana sampai menundukkan kepala makin dalam, tidak berani menatap ke arah pria malang yang sedang dihujani hinaan telak itu. Namun, reaksi Gunawan sungguh di luar dugaan. Alih-alih marah, memerah wajahnya karena malu, atau tersinggung lalu pergi, pria itu justru menatap Leli dengan sorot mata yang teduh. Sebuah tatapan simpati yang hangat. Bagi Leli, tatapan belas kasihan adalah hal yang paling ia benci di dunia ini. Hal itu justru membuat darahnya semakin mendidih. Saya sangat mengerti kemarahan Nona, ucap Gunawan perlahan, suaranya tetap terjaga, mengalir layaknya air di sungai yang tenang tanpa riak. Harapan yang berkali-kali dipatahkan memang jauh lebih menyiksa daripada menerima kenyataan pahit itu sendiri. Menunggu sebuah kesembuhan yang tak kunjung datang rasanya seperti mati perlahan. Tapi, Sang Pencipta memiliki jutaan cara untuk menyembuhkan hambanya. Kadang, bantuan itu datang dari jalan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Persetan dengan omong kosongmu, bentak Leli. Kali ini air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Keputusasaannya meledak ruah. Ia sudah lelah berharap lalu dijatuhkan berkali-kali. Ia lelah bangun setiap pagi hanya untuk menyadari bahwa kakinya tetap mati rasa, seperti dua potong kayu yang tak berguna. Ia benci diabaikan dunia luar, dan ia sangat benci dikasihani. Kau hanya mencari celah untuk mencari simpati ayahku. Kau hanya parasit yang mencoba menguras harta keluargaku dengan modus murahan. Pak Darmawan yang melihat putrinya semakin histeris mencoba menenangkan. Ia menyentuh lembut bahu Leli. Leli, sayang, sudah. Biarkan saja dia mencoba. Kita sudah tidak punya pilihan lain. Nak, apa salahnya ikhtiar sekali lagi? Tidak, aku tidak sudi disentuh oleh penipu menjijikan ini. Leli berteriak memekakkan telinga. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu. Dalam puncak emosinya yang tak terbendung, di tengah rasa putus asa yang menyelimuti akal sehatnya, sebuah kalimat meluncur begitu saja dari bibir tipis Leli. Sebuah kalimat tantangan ekstrim yang lahir murni dari kegelapan hatinya. Niatnya hanya satu, mempermalukan pria di depannya ini agar segera pergi dan tak pernah kembali. Kau sangat yakin bisa menyembuhkanku? Leli menuding wajah Gunawan dengan jari gemetar. Bagus, buktikan padaku. Jika kau memang sehebat itu, jika kau bisa membuatku berdiri dan berjalan lagi meninggalkan kursi sialan ini, aku akan menikah denganmu. Aku serahkan seluruh hidupku padamu. Tapi jika kau gagal, aku bersumpah demi Tuhan, aku pastikan kau membusuk di penjara paling kejam karena penipuan. Keheningan mutlak tiba-tiba menyelimuti ruangan besar yang mewah itu. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar menemani debar jantung orang-orang di sana. Pak Darmawan melebarkan matanya hingga batas maksimal. Terkejut bukan kepalang mendengar sumpah serapah putrinya. Leli, jaga bicaramu, nah, pernikahan bukan mainan yang bisa kau jadikan bahan taruhan seperti ini. Aku tidak main-main, ayah. Balas Leli tanpa mengalihkan pandangannya dari ayahnya, lalu kembali menatap tajam bagai elang ke arah Gunawan. Bagaimana, pecundang? Masih berani menerima tantanganku? Atau kau mau lari sekarang selagi pintunya masih terbuka?
Gunawan terdiam cukup lama. Ia mematung di tempatnya. Ia menatap wajah cantik di balik kursi roda yang kini dibalut amarah luar biasa itu lekat-lekat. Pria itu sangat sadar. Janji pernikahan yang baru saja diucapkan hanyalah luapan emosi sesaat dari jiwa yang hancur. Bukan sebuah janji manis yang didasari cinta, melainkan sebuah kutukan keputusasaan. Namun, pantang bagi seorang Gunawan untuk mundur ketika sebelah kakinya sudah melangkah maju. Di balik penampilan lusuhnya, di balik kesederhanaan yang sering diremehkan orang, ia menyimpan tekad sekeras baja. Gunawan menegakkan postur tubuhnya. Aura tenang yang tadi memancar perlahan berubah menjadi wibawa yang tak tertembus. "Saya terima tantangan Anda, Nona Lely," jawab Gunawan tegas. Suara baritonnya menggema pelan namun mantap, mengunci takdir mereka berdua dalam sebuah kesepakatan gila yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. "Bukan demi harta ayah Anda, bukan pula demi janji pernikahan Anda yang diucapkan saat marah. Saya akan menyembuhkan Anda, semata-mata untuk membuktikan bahwa harapan itu masih ada, dan Anda belum pantas menyerah." Hari itu, di bawah awan kelabu yang menggantung di langit, di bawah tatapan ngeri Pak Darmawan dan cemoohan dalam hati para pelayan, sebuah ikatan yang rumit dan tak masuk akal mulai terjalin. Lely dengan angkuhnya telah melemparkan dadu takdir dalam sebuah pertaruhan yang ia yakini akan ia menangkan dengan mudah, tanpa pernah menyadari bahwa alam semesta selalu memiliki rencananya sendiri yang jauh lebih mengejutkan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden beludru di kamar Lely, namun tak sedikit pun mampu menghangatkan suasana ruangan yang terasa sedingin lemari es. Sudah 3 hari sejak insiden pelemparan vas bunga dan tantangan gila itu diucapkan. Dan selama 3 hari itu pula, Gunawan resmi menjadi penghuni sementara di pavilion belakang kediaman megah keluarga Darmawan, sebuah keputusan yang mengundang kasakusuk di antara para pekerja rumah tangga. Di dapur bersih yang biasanya hanya digunakan untuk menyiapkan hidangan ala carte kelas atas, aroma aneh kini menguar tajam. Bau rempah-rempah pekat, campuran antara akar wangi, jahe merah, dan beberapa daun kering yang tak dikenali namanya, merebak memenuhi udara, mengalahkan wangi kopi impor yang sedang diseduh. "Bei, lihat deh. Masa iya daun kering dan minyak butek begitu bisa nyembuhin kelumpuhan Non Lely? Dokter profesor dari Jerman aja nyerah," bisik Siti, salah satu pelayan muda, sambil melirik sinis ke arah Gunawan yang sedang sibuk menumbuk sesuatu di cobek batu kecil bawaannya. "Bei Inah," kepala pelayan yang sudah mengabdi belasan tahun, menyenggol lengan Siti pelan. "Hus, jaga mulutmu, Siti. Kalau Tuan Besar dengar, bisa dipecat kamu hari ini juga. Biarpun penampilannya kayak orang susah begini, dia sekarang tamu Tuan Darmawan. Kita ikuti saja aturannya." Meski berbisik, jarak mereka tidak terlalu jauh. Pendengaran Gunawan cukup tajam untuk menangkap setiap cemoohan merendahkan itu. Namun, raut wajah pria bersahaja itu sama sekali tidak berubah. Tangannya yang kasar dan kapalan, bukti kerja keras bertahun-tahun di ladang dan hutan, tetap telaten meracik ramuan warisan mendiang kakeknya. Ia sudah terlalu sering menelan pil pahit penghinaan dari orang-orang kota yang menilai segala sesuatu dari merek pakaian dan kendaraan roda 4. Baginya, cibiran Siti dan Bei Inah hanyalah embusan angin lalu yang tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Fokusnya saat ini hanya satu, membuktikan bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang mau berusaha. Tepat pukul 9 pagi, Gunawan melangkah menuju kamar Lely di lantai 2, diantar langsung oleh Pak Darmawan. Pria parubaya itu tampak lelah. Kantung matanya menghitam, namun ada secercah harap yang mati-matian ia sembunyikan di balik wibawanya. "Gunawan, saya percayakan anak saya padamu hari ini. Tolong, lakukan yang terbaik. Saya mohon," ucap Pak Darmawan pelan sebelum membuka pintu kamar berpintu ganda tersebut. Gengsi sebagai seorang konglomerat seolah runtuh di hadapan pria bersandal jepit ini demi kesembuhan putri semata wayangnya. Gunawan hanya mengangguk hormat, menatap lurus dengan keyakinan penuh. "Akan saya usahakan semaksimal kemampuan saya, Pak." Saat pintu perlahan terbuka, hawa dingin dari mesin pendingin ruangan langsung menyergap kulit. Lely sudah duduk di atas kursi rodanya, membelakangi pintu, menghadap ke arah jendela kaca besar yang memperlihatkan taman belakang. Wanita itu mengenakan piyama sutra mahal berwarna biru dongker. Mendengar derap langkah kaki memasuki wilayah pribadinya, ia memutar roda kursinya dengan kasar. Sorot matanya langsung menajam bagai pedang terhunus begitu menangkap sosok Gunawan beserta tas anyaman bambunya. "Untuk apa kau bawa sampah bau itu ke kamarku?" bentak Lely tanpa basa-basi.
Hidung mancungnya berkerut menahan ketidaksukaan terhadap aroma rempah pekat yang menguar dari botol kaca di tangan Gunawan. Keluar! Aku tidak mau kamarku berbau seperti gubuk kumuh. Pak Darmawan menghela napas berat, mencoba mendekat. Leli, sayang, kita sudah sepakat. Gunawan akan memulai terapi pertamanya hari ini. Tolong, singkirkan dulu amarahmu. Beri dia kesempatan untuk membuktikan ucapannya. Kesepakatan apa, Ayah? Aku bilang aku akan menikahinya kalau dia berhasil menyembuhkanku. Bukan berarti aku sudi disentuh oleh tangannya yang kotor itu setiap hari. Leli berteriak histeris. Tangannya mencengkeram erat sandaran kursi roda, hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Kebenciannya pada Gunawan bukan sekadar karena kasta pria itu yang berada di bawahnya, melainkan karena Gunawan mewakili harapan palsu yang paling ia takuti. Ia terlalu rapuh untuk diangkat dan kemudian dijatuhkan lagi ke dasar jurang keputusasaan. Gunawan maju satu langkah, meletakkan botol racikannya di atas meja nakas dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menatap Leli tepat di manik matanya yang berair karena emosi yang meluap. Tangan saya memang kotor oleh debu dan tanah, Nona, tapi niat saya bersih. Ucap Gunawan dengan nada suara bariton yang stabil, sama sekali tidak terpancing oleh amukan Leli. Nona sudah melontarkan tantangan di depan ayah Anda, dan saya sudah menerimanya. Seorang pemenang sejati tidak akan lari dari medan perang sebelum bertanding. Nona mulai ketakutan kalau tantangan Nona sendiri akan menjadi bumerang yang membalikkan keadaan. Kalimat tajam nan setenang air itu menohok gengsi Leli tepat di titik terlemahnya. Rahang Leli mengeras seketika. Wanita keras kepala yang terbiasa dituruti segala kemauannya itu paling benci dituduh pengecut. Ia membalas tatapan Gunawan dengan kebencian yang menyala-nyala, seolah ingin membakar pria itu hidup-hidup. Takut? Cih! Jangan bermimpi terlalu tinggi, gelandangan. Lakukan sesukamu. Tapi ingat kata-kataku, saat kau gagal nanti, pastikan kau mengemas barang-barang rongsokanmu ini dan merangkak keluar dari rumahku dengan rasa malu. Gunawan tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang sulit diartikan. Ia kemudian meminta izin dengan sopan pada Pak Darmawan untuk memindahkan Leli ke atas ranjang agar proses terapi saraf bisa dilakukan secara optimal. Dengan bantuan dua perawat pribadi yang sengaja disiagakan di luar, Leli dibaringkan perlahan di atas kasur berukuran king size miliknya. Kakinya yang pucat, dingin, dan mulai terlihat kurus menyusut akibat tidak pernah digunakan selama 2 tahun itu ditutupi selimut tebal hingga sebatas lutut. Gunawan berjalan menuju kamar mandi di sudut ruangan. Ia mencuci tangannya dengan sabun antiseptik hingga benar-benar steril, lalu mengeringkannya. Kembali ke sisi ranjang, ia menuangkan minyak rempah berwarna kecoklatan ke telapak tangannya. Ia menggosokkan kedua telapak tangannya dengan cepat hingga timbul gesekan yang menciptakan energi panas. Sebuah syarat mutlak untuk membuka simpul-simpul saraf yang telah lama mati. Saya akan mulai memijat titik-titik meridian di telapak dan betis Anda, Nona. Mungkin sensasinya akan terasa sangat tidak nyaman. Gunawan memberi peringatan secara profesional. Pandangannya difokuskan murni pada pekerjaan di depannya, sama sekali tidak jelalatan menatap ke arah tubuh Leli yang dibalut piyama tipis. Fokusnya sepenuhnya pada sepasang kaki tak bernyawa itu. Ketika telapak tangan Gunawan yang bertekstur kasar bersentuhan pertama kali dengan kulit pucat Leli, wanita itu langsung memalingkan wajahnya dengan raut jijik. Ia memejamkan mata rapat-rapat, memaksakan diri menahan rasa muak yang mendera dada. Selama 2 tahun terakhir, sentuhan ratusan dokter atau sengatan alat medis secanggih apapun tidak pernah membuahkan reaksi. Kakinya mati. Ia selalu merasa seperti menyeret 2 balok es tak berguna kemanapun ia pergi. Gunawan mulai menekan sebuah titik spesifik di tengah telapak kaki Leli. Tekanannya kuat, konsisten, dan sangat terarah. Ia tidak memijat serampangan seperti tukang urut biasa. Ada ritme tertentu dari setiap dorongan ibu jarinya. Pria itu menyalurkan hawa panas dari minyak rempahnya, dipadukan dengan teknik pernapasan dalam yang ia pelajari secara turun-temurun. 10 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada reaksi apapun. Leli mendengus sinis, matanya menatap langit-langit kamar dengan gurat kebosanan yang disengaja. Sudah kubilang, kan? Kau cuma buang-buang waktu. Ayah, orang ini cuma penipu yang mencoba mencari perha. Ucapan Leli terputus mendadak di tenggorokan. Matanya terbelalak lebar seakan mau melompat dari rongganya. Jantungnya tiba-tiba berpacu 2 kali lipat lebih cepat.
Saat ibu jari Gunawan menekan keras sebuah titik simpul saraf tersembunyi di cekungan bawah mata kaki kirinya dengan tenaga penuh, sesuatu yang sangat tak terduga terjadi. Bukan rasa nyaman layaknya pijatan spa. Bukan pula kelegaan. Melainkan ledakan rasa sakit yang luar biasa. Sebuah sengatan panas yang sangat tajam, persis seperti jarum berkarat yang dipanaskan lalu ditusukkan dalam-dalam ke sumsum tulang, menjalar secepat kilat dari mata kakinya, merambat ganas naik ke betis, hingga menusuk pangkal pahanya. Rasa sakit itu begitu intens, mengejutkan, dan asing, hingga Lely secara refleks menjerit keras memecah keheningan rumah besar itu. Ah! Sakit! Hentikan! Lepaskan tanganmu, brengsek! Jeritan melengking bernada tinggi itu membuat Pak Darmawan yang sejak tadi duduk memperhatikan dengan cemas di sofa, langsung melompat berdiri karena panik. Wajahnya seketika pucat pasi melihat putrinya menangis histeris sambil mencengkeram spray dengan brutal seolah sedang disiksa. Gunawan, apa yang kau lakukan? Kau menyakitinya. Bentak Pak Darmawan marah besar, bersiap melangkah maju untuk menarik kerah kemeja lusuh pria itu. Namun, Gunawan tidak melepaskan tekanannya walau 1 milimeter pun. Rahangnya mengeras. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya, karena ia mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk menembus kebuntuan saraf tersebut. Pria itu menahan napas, mempertahankan pijatannya selama 5 detik tambahan yang terasa seperti di neraka lapis ke-7 bagi Lely. Sebelum akhirnya ia menarik tangannya mundur perlahan dengan embusan napas panjang. Lely tersengal-sengal di atas ranjang. Air mata meleleh deras membasahi pipinya yang kemerahan. Dadanya naik turun dengan liar seiring napasnya yang terputus-putus. Ia menatap kakinya sendiri dengan pandangan horor, bercampur dengan kebingungan logis yang luar biasa membingungkan otaknya. Kau apakan kakiku? Kenapa? Kenapa rasanya seperti dibakar hidup-hidup? Isak Lely. Suaranya bergetar hebat penuh ketakutan bercampur syok. Langkah Pak Darmawan membeku di tengah ruangan. Kalimat putrinya baru saja meresap sempurna ke dalam sistem pendengarannya. Ia menatap Lely, lalu menatap Gunawan yang masih mengatur napas, lalu kembali menatap Lely dengan mata yang kini berkaca-kaca menahan haru. Lely, kau bisa merasakannya, nak? Bisik Pak Darmawan tak percaya. Suaranya serak menahan gejolak emosi yang meledak di dadanya, mengalahkan amarahnya sedetik yang lalu. 2 tahun. Lely, selama 2 tahun penuh kau sama sekali tidak bisa merasakan apa-apa di bagian bawah tubuhmu. Lely terdiam kaku. Napasnya masih memburu cepat. Tapi kesadaran pahit bercampur manis itu akhirnya menghantam kewarasannya dengan telak. Ia baru saja merasakan sakit. Rasa sakit yang teramat nyata dari kakinya yang sebelumnya telah divonis mati total oleh belasan profesor medis bertaraf internasional. Gunawan mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu meraih sehelai handuk kecil untuk membersihkan sisa minyak rempah di tangannya. Ia menatap ayah dan anak itu bergantian dengan ekspresi tenangnya yang khas. Meski dada pria itu sendiri sebenarnya bergemuruh lega karena metode kuno peninggalan leluhurnya terbukti masih bekerja dengan baik. Saraf yang tidur terlalu lama di dalam tubuh manusia akan bereaksi sangat keras saat dibangunkan secara paksa. Pak Darmawan, jelas Gunawan lembut namun tegas. Ia lalu menoleh memusatkan pandangannya pada Lely yang masih menatapnya dengan tatapan campur aduk, antara marah, syok berat, ngeri, dan secuil harapan kecil yang tak sengaja tersulut paksa di sudut hatinya terdalam. Rasa sakit tadi baru permulaan. Nona Lely, ucap Gunawan. Suaranya merendah namun syarat akan tantangan tersirat. Jalan menuju kesembuhan akan sangat menyiksa secara fisik dan mental. Pertanyaannya sekarang, apakah Nona yang sombong ini cukup kuat untuk menyelesaikan apa yang sudah Nona mulai secara gegabah? Lely tak mampu membalas walau sepatah kata pun. Mulutnya terkunci rapat seolah dijahit. Untuk pertama kalinya sejak pria beralaskan sandal jepit itu menginjakan kaki di istananya, dinding arogansi dan keputusasaan Lely retak perlahan. Di balik rasa perih yang masih berdenyut ritmis di kakinya, terselip sebuah teror psikologis baru yang membuat dadanya sesak bukan kepalang. Bagaimana jika pria miskin ini benar-benar bisa menyembuhkannya? Dan jika hari itu tiba, bagaimana nasib sumpah serapah tentang janji pernikahan yang telah ia teriakkan dengan sombongnya tempo hari? Di luar kamar, awan mendung perlahan mulai tersapu angin, memperlihatkan warna biru langit yang cerah. Namun di dalam dada Lely, badai kebingungan dan pergolakan batin yang sesungguhnya baru saja membunyikan lonceng pertamanya. Hujan merintik pelan semenjak sore, perlahan berubah menjadi derai ritmis yang terus-menerus mengetuk kaca jendela kamar Lely. Di luar sana,
Dahan-dahan pohon palem raksasa di taman belakang tampak bergoyang lembut, meliuk seirama dengan embusan angin malam yang membawa hawa dingin. Suasana di dalam kamar tidur utama itu terasa sangat kontras. Sebuah lampu tidur di sudut ruangan memancarkan pendar cahaya keemasan yang hangat, sesekali berpendar halus layaknya nyala lilin yang tertiup napas, menciptakan atmosfer sinematik yang begitu tenang dan membuai. Hampir sebulan penuh rutinitas ganjil ini berjalan. Setiap sore menjelang malam, pria beralaskan sandal jepit itu akan mengetuk pintu kamarnya, membawa aroma rempah pekat yang entah sejak kapan mulai terasa akrab di indera penciuman Lely, alih-alih membuatnya mual seperti minggu pertama. Malam ini, Lely duduk bersandar di kepala ranjang dengan setumpuk bantal tebal menopang punggungnya. Ia berpura-pura sibuk membaca sebuah majalah mode keluaran Paris, padahal sejak tadi bola matanya tak henti mencuri pandang ke arah ujung ranjang. Di sanalah Gunawan duduk bersila di lantai berlapis karpet tebal, berkonsentrasi penuh memijat telapak dan betis kanan wanita itu. Rasa sakit yang menyiksa seperti ditusuk jutaan jarum berkarat. Seperti yang Lely rasakan pada terapi perdana tempo hari, kini telah berangsur memudar. Sebagai gantinya, sebuah sensasi hangat yang aneh namun menenangkan mulai merayap naik dari sela-sela jari kakinya, mengalir perlahan melewati pergelangan, hingga bermuara di tempurung lutut. Sensasi itu seolah-olah ada aliran darah segar yang baru saja membobol bendungan es di dalam pembuluhnya. "Apa kau tidak punya baju lain?" Pertanyaan ketus itu meluncur begitu saja dari bibir Lely, memecah keheningan yang hanya diisi oleh suara detak jarum jam dan harmoni hujan di luar sana. Lely segera menggigit bibir bawahnya merutuki kebodohannya sendiri. Ia sama sekali tidak berniat membuka percakapan. Tapi entah kenapa mulutnya bergerak mendahului rasio. Gunawan menghentikan pijatannya sejenak. Ia mendongak, menatap wanita cantik di hadapannya dengan ekspresi datar yang sudah menjadi ciri khasnya. Kemeja flanel kotak-kotak berwarna hijau pudar yang ia kenakan malam ini memang bagian siku kanannya sudah sobek sedikit, memperlihatkan kulit lengannya yang kecoklatan. "Saya punya 3 potong kemeja, Nona," jawab Gunawan santai, suaranya mengalun tenang menyatu dengan rintik hujan. "Satu sedang dicuci oleh Bei Inah. Satu lagi masih basah karena kehujanan saat saya mencari tambahan akar liar di bukit belakang kompleks perumahan ini tadi siang. Jadi, sisa yang ini." Jawaban polos tanpa tendensi membela diri itu justru membuat dada Lely berdesir aneh. Ia menatap lekat wajah pria di hadapannya. Baru kali ini Lely menyadari ada lingkaran hitam yang cukup kentara di bawah mata Gunawan. Garis wajah pria itu juga tampak lebih tirus dibandingkan saat pertama kali ia menginjakan kaki di rumah ini. Menyemburkan energi dalam untuk membuka simpul saraf yang mati jelas menguras tenaga fisik yang tidak main-main. Lely tahu itu. Ia sering melihat napas Gunawan terengah-engah dan peluh membanjiri dahi pria itu setiap kali sesi terapi 1 jam mereka berakhir. Namun, tak sekalipun pria miskin ini mengeluh. Tak sekalipun ia meminta jeda istirahat. Apalagi menyinggung soal fasilitas mewah yang bisa saja ia minta dari Pak Darmawan. Gengsi di dalam dada Lely, dinding es tebal yang selama 2 tahun ini ia bangun untuk melindungi diri dari kekecewaan, perlahan mulai menemukan retakannya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanya Lely lagi. Kali ini nadanya jauh lebih pelan. Kehilangan bisa tajamnya yang biasa. Ia menutup majalah di pangkuannya dan meletakkannya di nakas. "Ayahku sudah menawarkan cek kosong padamu minggu lalu sebagai uang muka karena kakiku mulai bisa merasakan hangat. Kau menolaknya. Kau juga tahu pelayan di rumah ini sering merendahkanmu. Jadi, untuk apa kau bertahan membuang tenagamu mengurus wanita cacat pemarah sepertiku?" Gunawan menunduk, kembali membalurkan minyak rempah ke telapak tangannya. Gesekan pelan namun bertenaga kembali tercipta, menghasilkan uap panas yang tak kasat mata. "Saya sudah pernah bilang alasannya, Nona," ucap Gunawan sembari kembali memfokuskan pijatannya pada titik meridian di betis Lely. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa harapan itu masih ada. Terkadang, manusia terlalu cepat menyerah pada takdir karena mereka mengukur segala sesuatunya dari apa yang terlihat oleh mata telanjang. Dokter melihat hasil röntgen Anda dan memvonis mati saraf itu. Saya melihat semangat hidup Anda yang terpendam di balik kemarahan itu, dan saya tahu saraf ini hanya sedang tertidur lelap." Lely tertegun. Kata-kata pria itu sederhana, tidak menggunakan istilah medis yang rumit atau kalimat puitis yang berlebihan. Namun entah mengapa sanggup menembus langsung ke relung hatinya yang paling sepi. Untuk pertama kalinya, Lely merasa dipahami bukan sebagai pasien yang mengundang iba, melainkan sebagai manusia seutuhnya.
Ia memperhatikan jemari kasar Gunawan yang dengan telaten dan penuh kelembutan menekan bagian-bagian kakinya. Ada kontradiksi yang luar biasa memikat dari pria ini. Penampilannya begitu kasar dan urakan, namun sentuhannya membawa kehidupan. Status sosialnya berada di kasta terendah. Namun pemikirannya jauh melampaui orang-orang kaya raya yang selama ini mengelilingi Lely. Lalu bagaimana dengan janjiku? Pertanyaan itu lolos begitu saja. Sehalus bisikan angin, namun cukup keras untuk menghentikan gerakan tangan Gunawan sepenuhnya. Suasana kamar mendadak terasa kaku. Hujan di luar seakan menahan napas sejenak. Lely meremas ujung selimutnya dengan gugup. Jantungnya berdebar kencang menyadari keberaniannya sendiri mengungkit topik tabu tersebut. Janji pernikahan yang ia teriakkan sebulan lalu dalam keadaan kalap, kini berbalik menjadi bayang-bayang raksasa yang terus menghantuinya setiap kali ia menyadari betapa pesat perkembangan kakinya. Ia kini bisa menggerakkan ibu jari kakinya secara sadar. Kesembuhan total bukan lagi sekadar omong kosong. Gunawan perlahan menarik tangannya dari kaki Lely. Ia merapikan botol minyaknya, lalu menatap wanita di atas ranjang itu dengan sorot mata yang sulit ditebak. Cahaya lampu tidur yang berkedip halus menciptakan bayangan dramatis di separuh wajahnya. Nona tidak perlu mencemaskan kalimat yang terucap saat akal sehat sedang dibutakan amarah, jawab Gunawan bijak. Ia bangkit berdiri, membersihkan sisa debu imajiner di celana kainnya yang lusuh. Bagi saya, tugas utama adalah membuat Nona kembali melangkah. Setelah tugas itu selesai, saya akan kembali ke tempat asal saya. Nona hidup di istana megah, sementara saya hidup dari belas kasih alam. Tanah dan awan tidak akan pernah bisa menyatu. Nona Lely, saya sangat tahu diri akan hal itu. Pernyataan lugas itu seharusnya membuat Lely lega. Beban janjinya secara tak langsung telah digugurkan oleh pria itu sendiri. Namun, anehnya, ada secuil rasa tidak rela yang mencubit ulu hatinya saat mendengar kalimat, kembali ke tempat asal saya. Terapi hari ini sudah cukup. Istirahatlah yang nyenyak. Besok kita akan mencoba melatih Nona berdiri selama 10 detik. Ucap Gunawan seraya mengangguk sopan, merusak lamunan Lely. Pria itu berbalik, melangkah dengan tenang menuju pintu keluar. Lely hanya bisa terpaku menatap punggung lebar yang perlahan menghilang di balik pintu kayu berukir itu. Terdengar bunyi klik pelan saat pintu tertutup rapat, menyisakan Lely sendirian bersama pikirannya yang berkecamuk hebat. Wanita itu perlahan menyingkap selimutnya. Ia menatap kedua kakinya yang kini tak lagi sepucat mayat. Ada rona kemerahan yang sehat di sana. Ia memusatkan pikirannya, menarik napas dalam-dalam, dan memberikan perintah dari otaknya. Perlahan, sangat pelan hingga nyaris tak terlihat, pergelangan kaki kirinya berotasi sedikit. Air mata hangat menetes membasahi pipi Lely tanpa bisa dicegah. Keajaiban itu nyata. Pria bersandal jepit yang terus ia hina itu benar-benar mengembalikan nyawanya. Dan bersamaan dengan kembalinya fungsi kakinya, Lely sadar bahwa ada sesuatu yang lain di dalam dadanya. Sebuah perasaan asing yang mulai tumbuh, yang mati-matian berusaha ia tolak karena benteng gengsi dan perbedaan kasta yang membentang luas di antara mereka. Di luar sana, pepohonan kembali bergoyang lembut, seolah mengaminkan perubahan musim yang tak hanya terjadi pada alam, tetapi juga di dalam hati seorang pewaris tahta yang angkuh. Pagi itu, kediaman keluarga Darmawan tampak lebih sibuk dari biasanya. Matahari bersinar terik, memantulkan cahaya pada deretan mobil mewah yang terparkir rapi di halaman depan yang luas. Di dalam kamar, Lely sedang mencoba sebuah pencapaian besar. Dengan kedua tangan mencengkeram erat walker perak di depannya, ia perlahan mengangkat bokongnya dari kursi roda. Otot-otot kakinya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, namun ia berhasil. Ia berdiri tegak selama hampir 30 detik sebelum akhirnya ambruk kembali ke kursi roda dengan napas tersengal dan senyum tipis yang tak bisa disembunyikan. Gunawan berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan tangan bersedekap. Tak ada sorak-sorai berlebihan darinya, hanya sebuah anggukan kecil yang syarat akan apresiasi. 28 detik. Besok kita targetkan 1 menit. Ucapnya datar, namun ada binar bangga yang tulus di matanya. Kebahagiaan kecil itu mendadak menguap saat pintu kamar diketuk dengan keras. Tanpa menunggu izin, pintu terbuka lebar. Sosok pria jangkung dengan setelan jas slim fit seharga puluhan juta rupiah melangkah masuk. Aroma parfum maskulin yang tajam langsung mendominasi ruangan, menenggelamkan bau rempah Gunawan yang lembut. Pria itu adalah Richard, mantan tunangan Lely,
seorang dokter spesialis bedah saraf yang baru saja menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Wajahnya tampan dengan tatanan rambut klimis yang sempurna. Di belakangnya, Pak Darmawan mengekor dengan raut wajah serba salah. "Lely, sayang, aku baru saja mendarat semalam dan langsung kemari setelah mendengar kabar gila dari ayahmu." Suara Richard terdengar penuh otoritas, seolah ia masih memiliki hak penuh atas wanita itu. Ia melangkah mendekat, mengabaikan Gunawan yang berdiri diam layaknya bayangan di pojok ruangan. Lely membeku. Tangannya yang masih memegang Walker perlahan turun. Kenangan pahit setahun lalu kembali berputar di otaknya seperti kaset rusak. Hari di mana Richard datang ke rumah sakit, mengembalikan cincin pertunangan mereka dengan alasan, keluarganya tidak bisa menerima menantu yang tidak bisa memberikan keturunan secara normal karena kelumpuhannya. "Untuk apa kau kesini, Richard?" Suara Lely terdengar dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Richard seolah tak mendengar nada ketus itu. Ia berlutut di depan kursi roda Lely, mencoba meraih tangan wanita itu, namun Lely segera menariknya menjauh. Richard berdeham, lalu menoleh ke arah Gunawan dengan tatapan menghina yang sangat kentara. Ia memindai kemeja flanel Gunawan yang sikutnya sobek, lalu beralih ke botol minyak kecoklatan di atas meja. "Jadi ini dia?" Richard tertawa kecil. Suara tawa yang merendahkan. "Lely, aku tahu kau putus asa. Tapi mempercayakan sarafmu pada seorang dukun kampung beralaskan sandal jepit? Ini gila. Secara medis, apa yang dia lakukan ini sangat berbahaya. Dia bisa merusak jaringan ototmu secara permanen dengan pijatan serampangan itu." Richard bangkit berdiri, menatap Gunawan dengan posisi menantang. Kau. Aku tidak tahu apa trik sulap yang kau gunakan sampai bisa menipu Pak Darmawan. Tapi aku sarankan kau pergi sekarang sebelum aku melaporkanmu ke pihak berwajib atas praktik medis ilegal." Gunawan tetap tenang. Ia tidak mundur selangkah pun. "Saya tidak menggunakan trik, Tuan Dokter. Saya hanya membantu mengalirkan kembali energi yang tersumbat. Hasilnya bisa Anda tanyakan langsung pada Nona Lely." "Energi tersumbat? Omong kosong macam apa itu?" Richard mendengus, lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit buaya. Ia menarik beberapa lembar uang 100 ribuan dan melemparkannya ke lantai di depan kaki Gunawan. Ambil ini untuk ongkos pulangmu ke desa. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di rumah ini." Pak Darmawan berteriak kecil. "Richard, jaga sopan santunmu. Gunawan adalah tamu di rumah ini." Namun, Richard tetap bebal. Ia merasa statusnya sebagai dokter spesialis dan kelas sosialnya memberinya hak untuk menginjak-injak siapapun yang berada di bawahnya. "Paman, aku melakukan ini demi keselamatan Lely. Kita tidak bisa membiarkan orang tak berpendidikan ini menyentuh tubuh Lely." Lely memperhatikan pemandangan itu dengan dada yang bergemuruh hebat. Setahun lalu, ia mungkin akan setuju dengan Richard. Setahun lalu, ia sangat memuja status sosial dan pendidikan tinggi. Namun sekarang, melihat Gunawan yang diam 1000 bahasa meski dihina sedemikian rupa, Lely merasakan sebuah amarah yang berbeda. Amarah yang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pria miskin yang telah mengembalikan harapannya. "Cukup, Richard," bentak Lely. Suaranya menggelegar, membuat Richard tersentak. "Sayang, aku hanya ingin membantumu. Aku membawa peralatan terbaru dari Boston. Kita bisa melakukan terapi yang jauh lebih logis daripada ini." Richard mencoba membujuk dengan nada manis yang sekarang terdengar memuakkan di telinga Lely. Lely menatap Richard tajam. "Logis katamu? Di mana logikamu saat kau meninggalkanku di kursi roda ini setahun lalu? Di mana peralatan hebatmu saat kau bilang aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi seumur hidup?" Lely kemudian menoleh ke arah Gunawan. "Gunawan, tolong kemari." Gunawan melangkah maju dengan tenang, mengabaikan lembaran uang yang berserakan di lantai. Ia berdiri di samping Lely. "Richard, kau ingin bukti medis?" Lely mencengkeram sandaran kursi rodanya. "Lihat ini baik-baik." Dengan kemauan yang luar biasa kuat, Lely kembali mendorong tubuhnya ke atas. Kali ini, ia tidak menggunakan walker. Ia menggunakan sandaran tangan kursi rodanya sebagai tumpuan. Perlahan tapi pasti, wanita itu berdiri tegak. Meski kakinya masih bergetar, ia mampu menopang berat tubuhnya sendiri selama beberapa detik tanpa bantuan alat apapun.
Wajah Richard berubah pucat pasi. Sebagai dokter spesialis saraf, ia tahu betul bahwa secara teori, tingkat kerusakan saraf Lely membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Itu pun dengan bantuan robotik dan operasi rumit. Melihat Lely bisa berdiri secara mandiri hanya dalam waktu sebulan adalah sebuah tamparan keras bagi egonya. Ini mustahil secara klinis. Pasti ada stimulasi kimiawi yang dia berikan padamu secara ilegal. Richard masih mencoba mencari pembenaran. Lely duduk kembali dengan perlahan, dibantu oleh Gunawan yang dengan sigap menahan punggungnya agar tidak terjatuh. Sentuhan tangan Gunawan yang hangat terasa sangat kontras dengan kehadiran Richard yang dingin. Yang mustahil bagimu adalah kenyataan bagi Gunawan, ucap Lely pelan namun menekan. Richard, sekarang silakan keluar. Kau datang saat aku sudah mulai sembuh hanya untuk mencuri panggung? Kau tidak lebih dari seorang pengecut yang haus validasi. Ayah, tolong antarkan Dr. Richard ke pintu depan. Dan pastikan dia tidak pernah kembali lagi. Richard berdiri terpaku. Gengsinya hancur berkeping-keping di hadapan seorang pria yang ia sebut dukun kampung. Ia menatap Gunawan dengan kebencian yang mendalam, lalu melangkah keluar dengan kasar tanpa pamit. Pak Darmawan mengikuti Richard keluar dengan wajah yang sekarang tampak lega. Ia sadar, pilihannya membiarkan Gunawan masuk rumah ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ruangan itu kembali sunyi. Gunawan membungkuk, memunguti lembaran uang yang dibuang Richard tadi dengan tenang, lalu meletakkannya dengan rapi di atas meja. Tidak ada raut kemenangan di wajahnya, tidak ada kesombongan. Kenapa kau tidak membalasnya? Tanya Lely, menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Dia menghinamu dengan sangat rendah tadi. Gunawan menoleh, memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat tulus. Untuk apa membalas kata-kata dengan kata-kata? Nona? Suara air yang mengalir lebih merdu daripada gonggongan anjing yang ketakutan. Lagi pula, pembelaan Nona tadi sudah lebih dari cukup bagi saya. Dada Lely berdesir hebat. Ia memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rona merah yang tiba-tiba muncul di pipinya. Wanita yang dulu sangat memuja status sosial itu, kini mulai menyadari bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada gelar atau merek jas yang dikenakan, melainkan pada ketenangan jiwa dan ketulusan hati. Namun, di tengah rasa kagumnya, sebuah kenyataan pahit kembali menghantam pikirannya. Ia menatap kakinya, lalu menatap Gunawan. Kesembuhannya semakin dekat. Itu artinya, janji pernikahan itu juga semakin dekat. Dan yang paling menakutkan adalah, Lely mulai bertanya-tanya, apakah ia masih menganggap janji itu sebagai sebuah kutukan, atau justru sebuah harapan yang mulai ia dambakan menjadi kenyataan? Sementara itu, di luar sana, Richard mengepalkan tinjunya di dalam mobil. Ia tidak akan membiarkan martabatnya diinjak-injak oleh seorang pria miskin. Ia bersumpah akan mencari cara untuk menyingkirkan Gunawan, apapun risikonya. 2 minggu berlalu semenjak insiden pengusiran Richard dari kediaman Darmawan. Seiring berjalannya waktu, suasana di dalam rumah mewah itu perlahan mengalami transformasi yang tak kasat mata. Ketegangan yang dulu selalu menggantung pekat di udara kini menguap, digantikan oleh ritme kehidupan yang lebih tenang dan penuh antisipasi. Di ruang fisioterapi pribadi yang sengaja dibangun Pak Darmawan di lantai 1, terdengar suara gesekan roda walker beradu dengan lantai marmer. Lely sedang memfokuskan seluruh energinya pada setiap pijakan. Keringat sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya, melewati rahangnya yang mengeras karena konsentrasi penuh. 1 langkah. Jed. Tarik napas. Langkah kedua. Di sisinya, berjarak tak lebih dari jengkal, Gunawan berjalan mendampingi dengan posisi tangan bersiaga, siap menangkap wanita itu kapanpun keseimbangannya goyah. Tidak ada lagi bentakan kasar dari bibir Lely ketika bahu mereka tak sengaja bersentuhan. Sebaliknya, setiap kali kulit mereka bersinggungan secara tak sengaja, ada aliran listrik ganjil yang membuat jantung Lely berdegup dalam tempo yang tidak wajar. Fokus pada titik berat tubuh Anda. Nona, jangan terburu-buru. Instruksi Gunawan dengan nada baritonnya yang selalu berhasil menenangkan badai di kepala Lely. Beri waktu bagi otot betis untuk mengingat kembali tugasnya menopang panggul. Lely mengangguk patuh. Sebuah pemandangan yang mungkin akan membuat teman-teman sosialitanya pingsan tak percaya jika melihatnya. Sang pewaris tahta Darmawan Group yang terkenal angkuh dan keras kepala, kini menuruti setiap perkataan seorang pria berpakaian lusuh tanpa bantahan sedikitpun. Setelah berhasil menempuh jarak 5 meter, rekor terjauhnya sejauh ini,
Lely menjatuhkan diri ke atas sofa berlapis kulit asli dengan napas memburu. Senyum tipis, namun sangat tulus, mengembang di bibirnya yang kemerahan. Gunawan segera menyodorkan segelas air putih hangat yang langsung diteguk tandas oleh wanita tersebut. "Terima kasih," cicit Lely pelan. Dua kata sederhana itu meluncur canggung. Dulu, mengucap terima kasih kepada bawahan adalah hal yang tabu baginya. Namun di hadapan Gunawan, ego itu terasa tak lagi memiliki tempat bernaung. Gunawan hanya membalas dengan anggukan pelan seraya merapikan peralatan terapi. Pria itu selalu tahu batasan. Ia tidak pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan, tidak pernah menatap Lely dengan pandangan merendahkan atau penuh nafsu, dan yang paling membuat Lely frustrasi, Gunawan seolah kebal terhadap pesonanya. Sore itu, setelah sesi latihan selesai, Lely duduk sendirian di balkon kamarnya di lantai 2. Ia menatap hamparan taman belakang yang luasnya menyaingi lapangan golf mini. Di ujung sana, dekat paviliun pelayan, ia melihat sosok Gunawan sedang duduk di bawah pohon mangga. Pria itu tampak sedang mengobrol santai dengan tukang kebun dan supir keluarga. Tertawa lepas sembari menyesap kopi hitam dari cangkir seng yang sederhana. Pemandangan itu membuat dada Lely bergemuruh aneh. Ada rasa hangat yang menjalar melihat tawa lepas pria tersebut, senyum yang jarang sekali Gunawan tunjukkan saat berada di dalam rumah utama. Namun di saat bersamaan, sebuah dinding kaca raksasa seolah menampar kewarasan Lely. Ia menatap ke sekeliling kamarnya. Lampu kristal chandelier yang menggantung di langit-langit harganya setara dengan biaya hidup seumur hidup di desa asal Gunawan. Lemari kacanya berjejer tas-tas branded keluaran Eropa, sepatu hak tinggi berhiaskan permata, dan deretan gaun rancangan desainer ternama. Kehidupannya dikelilingi oleh negosiasi bisnis triliunan rupiah, pesta high class, dan lingkaran sosial yang menilai manusia berdasarkan digit saldo di rekening bank. Lalu pandangannya kembali tertuju pada Gunawan di bawah sana. Pria yang hidupnya sangat sederhana. Pria yang merasa cukup hanya dengan sepotong pakaian bersih dan alam sebagai sahabatnya. Bumi dan langit. Gumam Lely getir, mengulang kalimat yang pernah diucapkan Gunawan tempo hari. Perbedaan status sosial itu kini menganga lebar di depan mata, menertawakan benih-benih perasaan yang tanpa permisi mulai tumbuh di sudut hati Lely. Wanita itu meremas pinggiran kursi rodanya. Haruskah ia membiarkan perasaan ini berkembang? Bagaimana reaksi dunia bisnis ayahnya jika tahu putri tunggal Darmawan bersanding dengan pria tanpa gelar dan harta? Dan yang paling penting, apakah Gunawan sendiri memiliki perasaan yang sama? Atau pria itu murni hanya menjalankan tugasnya demi memenuhi tantangan? Malam harinya, saat sesi pemijatan saraf berlangsung, keheningan terasa jauh lebih pekat dan canggung dari biasanya. Pikiran Lely masih berkecamuk hebat tentang kasta dan masa depan. Ia terus mencuri pandang ke arah wajah Gunawan yang sedang menunduk fokus pada kakinya. "Gunawan," panggil Lely memecah kesunyian. "Ya, Nona?" jawab pria itu tanpa menghentikan pijatannya pada titik meridian di telapak kaki Lely. "Apakah kau tidak pernah memiliki keinginan untuk mengubah nasib? Maksudku, dengan kemampuanmu menyembuhkan penyakit berat, kau bisa membuka klinik mewah di Jakarta. Kau bisa menetapkan tarif tinggi, membeli pakaian yang layak, memiliki mobil, hidup nyaman tanpa harus diremehkan orang seperti Richard," cecar Lely. Nada bicaranya tidak lagi menghina, melainkan murni sebuah rasa penasaran yang mendesak. Tangan Gunawan berhenti bergerak sejenak. Ia mendongak, mempertemukan sepasang mata legamnya dengan manik kecoklatan milik Lely. Ada jeda yang cukup panjang sebelum akhirnya pria itu tersenyum simpul. Senyum yang menyiratkan kedewasaan luar biasa. Definisi nyaman bagi setiap orang itu berbeda. "Nona Lely," ucap Gunawan lembut. "Bagi Nona, kenyamanan mungkin diukur dari seberapa tebal dinding keamanan rumah ini dan seberapa mahal harga kasur yang Nona tiduri. Bagi saya, kenyamanan adalah saat saya bisa tidur tanpa beban pikiran, bangun melihat embun di dedaunan, dan mensyukuri napas yang masih Tuhan berikan." Gunawan kembali melanjutkan pijatannya dengan ritme pelan. "Harta dan tahta adalah pakaian duniawi. Semakin berat pakaian yang kita kenakan, semakin lelah kita melangkah. Kemampuan yang saya miliki ini adalah titipan. Jika saya mengomersialkannya demi kerakusan pribadi,
Pantaskah saya disebut penyembuh? Orang-orang memandang saya rendah karena saya miskin secara materi. Biarlah. Saya tidak hidup dari validasi mereka. Jawaban itu telak membungkam Lely. Kata-kata Gunawan mengalir lugas, menelanjangi pola pikir materialistis yang selama ini mendarah daging dalam diri Lely dan lingkaran sosialnya. Pria di hadapannya ini memiliki kekayaan jiwa yang tak ternilai, sebuah kehormatan diri yang tidak bisa dibeli dengan seluruh aset perusahaan ayahnya sekalipun. Tanpa sadar, tangan Lely terulur, menyentuh pelan puncak kepala Gunawan yang rambutnya mulai memanjang dan sedikit berantakan. Sentuhan itu sangat ringan, nyaris seperti embusan angin, namun cukup membuat tubuh Gunawan menegang seketika. Pria itu perlahan mendongak, menatap tangan halus Lely yang kini menarik diri dengan canggung. Terjadi kecanggungan yang sangat kental di udara. Saling tatap dalam diam, membiarkan mata mereka berbicara tentang hal-hal yang terlalu rumit untuk dijelaskan oleh kata-kata. Dinding pemisah status itu masih berdiri kokoh. Namun untuk sesaat, keduanya seolah mengintip dari balik celah yang sama. Maaf, Bisik Lely, wajahnya bersemu merah merutuki kelancangannya sendiri. Gunawan berdeham pelan, menundukkan pandangannya kembali ke arah kaki Lely untuk menyembunyikan debar aneh yang tiba-tiba menyerang dadanya. Sebagai pria normal, mustahil ia tidak terpengaruh oleh kecantikan dan perubahan sikap Lely yang semakin melembut. Namun, logika Gunawan selalu memegang kendali. Ia tahu batasan jurang yang memisahkan mereka. Ia tidak boleh berharap pada sesuatu yang mustahil. Terapi malam ini selesai, Nona. Perkembangannya sangat baik. Besok pagi kita coba melangkah tanpa bantuan Walker, ucap Gunawan seraya membereskan peralatannya dengan gerakan sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia butuh udara segar. Ia butuh menetralisir perasaannya sendiri. Gunawan. Lely memanggil tepat saat pria itu memegang gagang pintu. Gunawan menoleh. Janji yang kuucapkan bulan lalu. Lely menelan ludah. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Aku tidak sedang marah lagi saat ini. Dan jika hari di mana aku bisa berlari itu benar-benar tiba, apakah kau akan pergi begitu saja? Atau kau berniat menagih janji itu? Pertanyaan yang sangat berani. Gunawan mematung di ambang pintu. Jemarinya mencengkeram gagang besi keemasan itu dengan erat. Pikirannya berperang hebat. Ego lelakinya ingin meneriakkan kata, iya. Namun realita membungkamnya dengan kejam. Saya pamit undur diri, Nona Lely. Selamat malam, ucap Gunawan pada akhirnya, memilih menghindari jawaban itu sepenuhnya. Ia melangkah keluar dan menutup pintu dengan rapat, meninggalkan Lely yang menggigit bibir bawahnya menahan sesak. Penolakan halus itu melukai hati Lely lebih dalam dari yang ia bayangkan. Namun, di tengah rasa gundah yang menyelimuti pikirannya, wanita itu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak wajar menusuk pori-porinya. Kepalanya mendadak pening luar biasa, dan pandangannya mulai berputar. Lely mencoba meraih gelas air di nakas. Namun tangannya gemetar hebat hingga gelas itu tersenggol dan jatuh pecah berserakan di lantai marmer. Malam itu, sesuatu yang buruk tengah mengintai. Bersiap menguji ketahanan fisik Lely dan perasaan mereka berdua di ambang batas terdalam. Suara pecahan beling yang beradu dengan lantai marmer itu terdengar nyaring, menyobek kesunyian malam di kediaman mewah keluarga Darmawan. Di dalam kamarnya, Lely terkulai lemas di tepi ranjang. Tubuhnya bergetar hebat. Napasnya memburu bagai orang yang baru saja berlari maraton, dan keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri wajahnya yang mendadak pucat pasi bak pualam. Hawa dingin dari pendingin ruangan sama sekali tidak terasa menyejukkan. Sebaliknya, Lely merasa seolah ada api tak kasat mata yang sedang memanggang tubuhnya dari dalam. Rasa panas itu menjalar ganas dari ujung jari kaki yang baru saja mulai pulih, merambat naik menyusuri tulang belakang, lalu meledak di kepalanya hingga menciptakan pening yang luar biasa menyiksa. Pandangannya mengabur. Cahaya keemasan dari lampu tidur di atas nakas tampak berkedip-kedip redup seakan ikut kehilangan energi,
memantulkan siluet dramatis dahan pepohonan dari luar jendela yang bergoyang liar ditiup angin badai. Suasana kamar yang biasanya tenang dan membuai itu kini berubah drastis menjadi panggung teror yang mencekam. Nona Lely. Jeritan panik Bei Inah menggema saat wanita parubaya itu menerobos masuk ke kamar setelah mendengar kegaduhan. Nampan berisi teh chamomile yang dibawanya terlepas begitu saja dari genggaman, jatuh berderak menodai karpet tebal. Kepala pelayan itu berlari tergopoh-gopoh menghampiri sang majikan. Kulit Lely terasa sepanas bara api saat Bei Inah menyentuh lengannya secara refleks. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Bei Inah berteriak histeris memanggil bala bantuan ke lorong. "Tolong! Tuan Besar!" Nona Lely kejang-kejang. Kepanikan seketika meledak meruntuhkan wibawa rumah agung tersebut. Hanya dalam hitungan detik, langkah kaki berderap tergesa-gesa membelah sunyinya malam. Pak Darmawan yang baru saja terlelap dengan piyama sutranya berlari menerobos masuk dengan wajah sepucat kertas. Di belakangnya, Tante Rina, adik kandung Pak Darmawan yang kebetulan sedang menginap, ikut menyusul dengan raut wajah panik, namun matanya memancarkan aura culas yang sulit disembunyikan. "Lely, anakku, kau kenapa?" Pak Darmawan menjatuhkan diri, berlutut di sisi ranjang. Ia mendekap erat tubuh putrinya yang terus meronta lemah dalam cengkeraman demam tinggi yang tidak wajar. "Ayah panas sakit sekali," rintih Lely dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa ngilu yang seolah meremukkan sumsum tulang. Matanya setengah terpejam, kesadarannya mengambang rapuh di ambang batas antara dunia nyata dan kegelapan total. "Panggil Dokter Herman sekarang. Cepat!" raung Pak Darmawan kepada salah satu ajudan yang mematung gemetar di ambang pintu. Setengah jam kemudian, di tengah rintik hujan yang mulai memukul kaca jendela, Dokter Herman, dokter pribadi keluarga yang sudah mengabdi belasan tahun, tiba membawa peralatan medis lengkap. Ia langsung menyuntikkan obat penurun panas dosis tinggi dan memasang selang infus ke punggung tangan Lely. Wajah pria parubaya berkacamata itu tampak sangat tegang saat memeriksa refleks pupil dan memindai rona kemerahan pekat yang menjalar aneh di sepanjang area betis sang pasien. "Bagaimana kondisinya, Dok?" tanya Pak Darmawan dengan suara bergetar pelan. Kedua tangannya saling meremas cemas, urat-urat menonjol di punggung tangannya mencerminkan ketakutan seorang ayah yang luar biasa kalut. Dokter Herman menghela napas berat seraya melepas stetoskopnya perlahan. "Ini reaksi peradangan akut tingkat tinggi, Pak Darmawan." Suhu tubuhnya nyaris menyentuh 40 derajat Celcius. "Saya menemukan ruam kemerahan yang sangat tidak wajar di sepanjang jalur saraf kakinya. Maaf jika saya lancang bertanya, tapi apakah belakangan ini Nona Lely diberikan zat asing atau terapi yang tidak steril? Reaksi agresif semacam ini sangat identik dengan syok anafilaktik atau infeksi berat akibat manipulasi otot yang salah secara keilmuan medis." Perkataan sang ahli medis bagai siraman minyak tanah ke atas kobaran bara api. Tante Rina yang sejak tadi berdiri melipat tangan di dada langsung mendengus keras. Matanya berkilat penuh kemenangan, seolah baru saja menemukan senjata mematikan yang sudah lama ia cari. "Tuh, kan? Apa ku bilang sedari awal, Kak?" seru Tante Rina dengan intonasi melengking yang menyakitkan telinga. "Ini semua pasti ulah gembel kampung yang kakak pungut tempo hari." Beraninya dia membalurkan minyak bau yang entah terbuat dari kotoran apa ke kulit keponakanku. "Kakak terlalu naif. Orang miskin seperti dia itu mana mengerti anatomi tubuh. Jangan-jangan dia sengaja meracuni saraf Lely biar kakak terus-terusan mengemis dan mempekerjakannya. Atau lebih parah lagi, dia berniat membunuh Lely pelan-pelan demi menguasai rumah ini." "Rina, jaga mulutmu," tegur Pak Darmawan cepat, meski vibrasi suaranya tak setegas biasanya. Pikirannya kacau balau. Ketakutan mutlak akan potensi kehilangan putri semata wayangnya kembali menelan sisa-sisa logika dan kepercayaannya secara sepihak. "Aku cuma bicara fakta dari kacamata medis, Kak." Dokter Herman sendiri yang mengonfirmasi bahwa manipulasinya keliru. Bantah Tante Rina tak mau kalah, urat lehernya menegang. "Lihat anakmu sekarang terbaring sekarat. Dia hampir mati gara-gara kebodohan kakak yang mau menuruti dukun penipu itu. Kalau sampai terjadi sesuatu yang fatal pada Lely malam ini, kakak yang harus memikul dosa seumur hidup." Rentetan kalimat berbisa sang adik, dipadukan dengan vonis klinis dari Dokter Herman dan pemandangan mengenaskan putrinya yang terus menggigil tak berdaya, akhirnya sukses meruntuhkan benteng pertahanan Pak Darmawan. Keyakinan rapuh yang selama ini perlahan ia bangun untuk Gunawan, hancur berkeping-keping tanpa sisa. Rasa syukur berubah haluan menjadi penyesalan.
lalu bermutasi cepat menjadi amarah yang buta. Tanpa membuang waktu berpikir jernih, Pak Darmawan berbalik arah, melangkah lebar keluar dari ruang tidur utama dengan rahang mengeras kaku. Tujuannya hanya satu. Paviliun belakang tempat sang pembuat petaka bernaung. Di bawah guyuran hujan badai yang menderu ganas, Pak Darmawan mendobrak pintu kayu kamar Gunawan hingga engselnya nyaris lepas. Pria bersahaja itu ternyata belum tertidur. Ia sedang duduk bersila di atas tikar pandan tipis, memegang tasbih kayu kusam dengan mata terpejam, sama sekali tidak menunjukkan raut terkejut menerima kedatangan sang tuan rumah yang sedang mengamuk layaknya singa terluka. Pembohong keparat, umpat Pak Darmawan menggelegar. Ia menerjang maju, mencengkeram erat kerah kemeja flanel Gunawan, lalu menarik pria itu berdiri secara paksa. Apa yang sudah kau perbuat pada putriku? Hah? Apa racun mematikan yang kau masukkan ke dalam tubuhnya sampai anakku kejang dan sekarat seperti itu? Gunawan sama sekali tidak membalas serangan fisik tersebut. Ia membiarkan tubuhnya diguncang dengan kasar, hingga kepalanya sedikit terantuk lemari kayu di belakangnya. Wajahnya tetap teduh dan tenang, meski tatapan mata legamnya menyiratkan sebuah kesedihan mendalam melihat pudarnya cahaya kepercayaan dari pria di hadapannya. Itu sama sekali bukan racun, Pak Darmawan, jawab Gunawan dengan intonasi bariton yang sangat stabil, menembus gemuruh petir di langit luar. Demam tinggi dan kejang otot itu adalah krisis penyembuhan. Saraf-saraf Nona Leli yang sudah tertidur lelap selama 2 tahun penuh kini sedang bertarung habis-habisan melawan penyumbatan terakhir di pangkal paha. Tubuhnya secara alami merespons kebangkitan energi besar itu dengan lonjakan suhu. Ini adalah titik puncak perjuangannya. Pak, begitu masa kritis malam ini berhasil dilewati, saya jamin Nona Leli akan bisa berdiri dengan kedua kakinya secara mandiri. Omong kosong penipu, bentak Pak Darmawan kalap, mendorong tubuh Gunawan sekuat tenaga. Dokter spesialis bilang itu infeksi akut. Kau nyaris mengirim anakku ke liang lahat dengan praktik sesatmu itu. Aku sungguh bodoh karena sempat menaruh harapan setitik pun pada manusia udik dan licik sepertimu. Pak, saya memohon dengan sangat, percayalah pada prosesnya. Jangan hentikan pengobatannya di fase krusial ini. Nona Leli hanya butuh waktu malam ini untuk memenangkan pertarungannya. Jika Bapak menghentikan aliran energinya sekarang, saraf yang baru tumbuh itu akan kembali mati membeku, dan semua rasa sakit yang telah ia tahan selama sebulan penuh ini akan terbuang sia-sia. Gunawan mencoba menjelaskan, nadanya sedikit meninggi syarat akan permohonan tulus. Namun, akal sehat Pak Darmawan sudah terkunci rapat oleh kabut kepanikan absolut. Kehadiran Tante Rina beserta beberapa satpam yang menyusul di belakang kakaknya semakin memperkeruh atmosfer. Alah, banyak bacot kau, gembel, potong Tante Rina sinis meludah ke lantai. Satpam, seret bajingan ini keluar dari pekarangan rumah sekarang juga. Buang dia ke jalanan beserta semua barang rongsokannya. Berani-beraninya manusia buangan mencari masalah dengan pewaris keluarga Darmawan. 4 orang penjaga berbadan tegap berwajah garang segera maju merangsek, mencengkeram kasar kedua belah lengan Gunawan. Pria itu menahan napas, tidak memberontak secuil pun. Ia sangat memahami bahwa 1000 kalimat kebenaran tak akan pernah sanggup menembus dinding telinga yang memilih untuk tuli. Gunawan hanya menatap lurus menembus manik mata Pak Darmawan yang memilih membuang muka, enggan menatapnya kembali. Tolong izinkan saya membawa tas anyaman bambu saya, pinta Gunawan pelan kepada salah satu satpam yang memitingnya. Nada suaranya sama sekali tak menyiratkan ketakutan, melainkan sebuah keikhlasan pedih yang menyayat hati. Di dalamnya tersimpan botol berisi ramuan pamungkas. Tolong pastikan jangan sampai botol itu dibuang. Saat Nona Leli sadar nanti, ia akan sangat membutuhkannya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, tubuh tegap Gunawan diseret dan didorong kasar menembus gerbang besi raksasa kediaman megah tersebut, tepat jatuh tersungkur di tengah guyuran hujan lebat yang kian menggila. Kilatan petir menyambar di cakrawala, menerangi wajahnya yang basah kuyup memucat. Sandal jepit kulitnya terendam sepenuhnya dalam genangan air berlumpur kotor. Bunyi pergerakan mekanis gerbang yang tertutup rapat menghasilkan dentuman keras, mengunci eksistensi Gunawan di luar dimensi kemewahan itu, mengakhiri perannya sebagai sang penyelamat dengan cara yang paling hina. Sementara itu, di kamar lantai 2 yang temaram, melalui sayup-sayup kesadarannya yang terombang-ambing di lautan demam, Leli mendengar jelas keributan pecah di halaman bawah. Air mata panas mengalir deras dari sudut pelupuk matanya, menyatu dengan peluh penderitaannya. Bibirnya yang sepucat pualam bergetar hebat, mati-matian berusaha merangkai sanggahan,
Namun hanya erangan lemah tertahan yang mampu lolos dari kerongkongannya. "Jangan pergi," jerit batin Lely berontak dalam keputusasaan yang senyap. "Kumohon padamu, jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Wanita itu mengetahui kebenaran sejati di balik rasa ngilu ini. Ia bisa merasakan dengan sangat nyata aliran energi hangat yang luar biasa kuat sedang bekerja agresif memperbaiki jaringan sel kakinya di balik rasa sakit yang menyiksa kewarasan. Ia tahu Gunawan berkata jujur. Namun, raga rapuhnya terlalu tak berdaya untuk memberikan pembelaan, sementara lidahnya terlalu keluh untuk bersaksi di hadapan dunia. Di tengah pendaran lampu gantung kamarnya yang masih berkedip tidak stabil dan bayangan dahan pohon palem yang terus bergoyang menari liar di balik tirai jendela kaca, Lely harus memaksa dirinya menelan kenyataan paling pahit. Pria sederhana yang telah memungut kembali pecahan harapannya, pria yang secara diam-diam mulai merajai singgasana hatinya, kini telah pergi. Diusir paksa dengan kejam oleh keangkuhan sebuah keluarga yang selalu mendewakan kasta serta status sosial di atas ketulusan nurani. Malam panjang itu, di titik puncak letusan konfliknya, Lely menyadari bahwa ia bukan sekadar kehilangan seorang tabib penyembuh. Ia terancam kehilangan sebuah cinta tulus yang baru saja mekar menembus tebalnya dinding ego di dasar hatinya. Cahaya keemasan matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden beludru, melukis siluet panjang di atas karpet persia yang membentang di tengah kamar utama. Aroma sisa hujan semalam masih menguar samar dari balik jendela yang sedikit terbuka, membawa kesejukan yang sangat kontras dengan hawa panas neraka yang sempat memanggang tubuh Lely beberapa jam lalu. Wanita itu perlahan membuka kelopak matanya yang terasa berat. Pandangannya yang semula mengabur perlahan kembali fokus, menangkap langit-langit kamar dengan ukiran klasik yang sangat ia hafal di luar kepala. Hening. Ruangan itu begitu sepi. Hanya terdengar dengkuran halus dari arah sofa panjang di sudut ruangan. Di sana, Pak Darmawan tertidur dengan posisi miring yang tidak nyaman, masih mengenakan piyama semalam yang tampak kusut masai. Pada wajah pria paruhbaya itu, gurat-gurat kelelahan tercetak begitu jelas. Lely menarik napas panjang. Udara segar mengisi paru-parunya. Rasa sakit yang semalaman menyiksa tulang-tulangnya, rasa ngilu yang seolah merobek sumsumnya, lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya, ada sebuah sensasi kebas yang menggelitik di area bawah tubuhnya. Namun, ini bukan kebas karena mati rasa seperti yang ia alami selama 2 tahun terakhir. Ini adalah sensasi aliran darah yang menderas hangat, seolah jutaan sel saraf di dalam ototnya sedang berpesta merayakan kebangkitan mereka. Dengan jantung yang tiba-tiba berdebar kencang, Lely memusatkan seluruh kesadarannya pada ujung kakinya. Ia memberikan instruksi dari otaknya, sebuah perintah sederhana yang selama 24 bulan ini selalu berujung pada jurang kekecewaan. "Bergeraklah," batinnya memerintah penuh harap. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Perlahan, kelima jari kaki kanannya menekuk merespons perintah tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, pergelangan kakinya mampu berputar mulus tanpa hambatan. Lely menahan napas. Takut ini hanya bagian dari mimpi indah akibat sisa obat tidur. Tangannya yang gemetar perlahan menyingkap selimut tebal yang menutupi separuh tubuhnya. Ia mencoba menarik lututnya mendekat ke arah dada, dan ajaibnya, kakinya terlipat nyaris sempurna. Beban berat bak bongkahan es yang selama ini membelenggu sepasang kakinya telah mencair sepenuhnya. Kaki itu kini terasa jauh lebih ringan, hidup, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Air mata menetes tanpa aba-aba dari sudut mata Lely. Ia terisak pelan, menutupi bibirnya dengan kedua telapak tangan agar isakannya tidak pecah. Ia berhasil melewati masa kritis itu. Gunawan benar. Pria bersahaja itu sama sekali tidak membual soal krisis penyembuhan. Mengingat nama sang penyelamat, Lely langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Kosong. Tidak ada botol minyak rempah di atas meja nakas. Tidak ada tas anyaman bambu kusam di sudut ruangan. Dan yang paling menyesakan dada, tidak ada sosok tinggi tegap berbalut kemeja flanel pudar yang biasanya duduk bersila dengan tenang di atas karpet kamarnya. Ruangan megah ini mendadak terasa luar biasa sepi dan hampa. Suara isakan tertahan dari ranjang rupanya mengusik tidur Pak Darmawan. Pria itu terkesiap, langsung melompat berdiri dari sofa dan menghampiri putrinya dengan raut wajah panik yang tersisa dari trauma semalam. "Lely, sayang, kau sudah sadar?" Pak Darmawan menyentuh dahi putrinya, lalu menghela napas lega yang luar biasa panjang saat merasakan suhu tubuh Lely sudah sepenuhnya kembali normal. "Syukurlah, Nak. Ya Tuhan, terima kasih. Obat dari Dr. Herman benar-benar menyelamatkan nyawamu."
Demam tinggimu sudah reda. Leli menepis tangan ayahnya dengan lembut namun sangat tegas. Tatapannya lurus, mencari kebenaran di balik manik mata lelah pria yang telah membesarkannya itu. Di mana dia? Ayah? Di mana Gunawan? Pertanyaan tajam itu membuat otot-otot di wajah Pak Darmawan berubah kaku seketika. Kelegaan di matanya menguap cepat, digantikan oleh kilat ketidaksukaan yang kembali tersulut. Jangan pernah sebut nama penipu brengsek itu lagi di rumah ini, Leli. Dia hampir membunuhmu semalam. Ayah sudah menyuruh satpam mengusirnya secara paksa, membuangnya ke jalanan seperti sampah yang tak berguna. Dia tidak akan pernah berani menginjakan kakinya lagi di pekarangan kita. Pernyataan lugas itu menghantam dada Leli bak godam raksasa. Napasnya tercekat hebat. Ayah mengusirnya? Di tengah badai lebat semalam? Itu hukuman yang sangat pantas untuk dukun kampung Udik yang berani bermain-main dengan nyawa putri tunggal Darmawan. Suara sang konglomerat mulai meninggi, membela keputusannya. Ayah yang bermain-main dengan nyawaku, teriak Leli. Suaranya masih sedikit serak namun menggelegar lantang memenuhi ruangan. Dia sama sekali tidak meracuniku. Demam semalam adalah murni proses penyembuhan. Saraf-sarafku sedang bertarung melawan kebuntuan terakhirnya. Ayah mau bukti nyata? Lihat ini baik-baik. Dengan sebuah dorongan tekad yang mengalahkan segalanya, Leli melempar selimutnya secara kasar ke lantai. Ia mengayunkan kedua kakinya melewati tepi ranjang. Sebelum Pak Darmawan sempat bereaksi untuk mencegahnya, Leli menjejakkan telapak kakinya langsung ke lantai marmer yang dingin. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, mendorong tubuhnya ke atas melawan gravitasi, dan berdiri. Ia berdiri tegak, sempurna, tanpa berpegangan pada tiang ranjang, tanpa bantuan walker, tanpa bersandar pada kursi rodanya. Keseimbangannya memang belum pulih 100%. Lututnya sedikit gemetar menahan bobot tubuh. Namun ia berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Mata Pak Darmawan terbelalak nyaris melompat dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar, tak mampu merangkai satu suku kata pun. Pemandangan di depannya benar-benar menghancurkan seluruh argumentasi medis logis yang disuapkan Dr. Herman dan Tante Rina kepadanya semalam. Putrinya yang divonis lumpuh permanen oleh belasan profesor luar negeri, kini berdiri menantangnya dengan sepasang kaki yang menapak kokoh di bumi. Leli kau. Obat kimia sialan penurun panas dari doktermu itu tidak menyembuhkan kelumpuhanku. Ayah, tangan kotor Gunawan yang melakukannya. Leli menunjuk ke arah pintu dengan jari bergetar hebat. Air matanya mengalir semakin deras membasahi pipi. Kali ini bukan karena tangis bahagia, melainkan karena rasa perih luar biasa yang merobek nuraninya. Dia mengorbankan separuh nyawanya setiap sore. Dia menelan mentah-mentah setiap hinaan dari kerabat dan pelayan di rumah ini. Dia menolak cek kosong yang ayah tawarkan. Dan apa balasan setimpal dari keluarga kita? Ayah mengusirnya layaknya binatang rabies di tengah hujan badai saat dia baru saja mengembalikan nyawaku. Di detik yang sama, pintu kamar terbuka pelan. Tante Rina melangkah masuk dengan santai membawa secangkir teh chamomile hangat. Namun, cangkir porselen mahal itu langsung terlepas dari tangannya. Jatuh hancur berkeping-keping begitu ia mendapati keponakannya berdiri tegak menatapnya dengan aura permusuhan yang sangat pekat. Pagi, Tante Rina, desis Leli dengan intonasi sinis yang mematikan. Kecewa melihatku belum terbujur kaku? Kecewa karena gembel kampung itu ternyata sukses meruntuhkan diagnosis dokter elit kebanggaanmu. Leli, Tante kan cuma... Tante Rina tergagap hebat. Wajahnya seketika memucat kehilangan darah. Keluar dari wilayahku. Leli menggeram rendah menahan murka. Keluar kalian berdua dari kamarku. Aku tidak sudi melihat wajah siapapun hari ini. Pak Darmawan ingin melangkah maju. Sangat ingin merengkuh putrinya ke dalam pelukan. Ingin menangis meminta maaf atas kebodohannya yang fatal karena termakan hasutan. Namun, melihat benteng kemarahan yang begitu tebal memancar dari kilat mata Leli, ia sadar betul ini bukan saat yang tepat untuk membela diri. Dengan langkah gontai terseret, bahu merosot hancur, dan beban penyesalan yang teramat berat, sang ayah berbalik arah. Ia menarik lengan adiknya untuk segera keluar dari ruangan dan menutup pintu rapat-rapat. Sepeninggal mereka, pertahanan kokoh Leli seketika runtuh total. Ia menjatuhkan dirinya kembali ke tepi ranjang. Wanita itu memeluk kedua lututnya sendiri, lutut yang kini bisa ia rasakan kehangatannya, dan menangis terisak sejadi-jadinya menumpahkan segala sesak. Ini adalah jeda waktu yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ruangan mewah ini terasa berkali lipat lebih luas dan mendingin tanpa eksistensi Gunawan.
Tidak ada lagi semerbak aroma rempah tradisional yang menenangkan pikirannya. Tidak ada lagi suara bariton stabil yang selalu sukses meredam arogansinya yang meledak-ledak. Dan yang paling menyiksanya, tidak ada lagi tatapan mata teduh yang selalu menatapnya murni sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai piala pajangan pewaris kerajaan bisnis. Dalam pusaran kesunyian yang mencekik lehernya itu, Lely akhirnya menyerah kalah pada perasaannya sendiri. Ia menyadari dengan sangat telak bahwa dinding kasta pembatas status sosial yang selama ini ia agung-agungkan telah hancur tak bersisa menjadi debu. Ia merindukan kehadiran pria itu. Ia sangat menginginkan Gunawan ada di sisinya saat ini. Janji pernikahan gila yang dulu ia muntahkan dalam balutan amarah, kini bermutasi menjadi sebuah dambaan masa depan yang paling ingin ia wujudkan menjadi kenyataan. Namun, rasa pesimis segera menggerogoti benaknya. Apakah Gunawan masih sudi menerimanya setelah pengusiran tak manusiawi yang dilakukan ayahnya semalam? Lelaki itu memiliki kehormatan diri yang sangat tinggi. Diinjak-injak lalu dibuang paksa pasti telah menorehkan luka harga diri yang sangat dalam. Lely menghabiskan sisa siang harinya merenung dalam kebisuan total. Ia mengunci pintu dari dalam, menolak semua hidangan lezat yang diantarkan para pelayan. Di balik wajah pucatnya, otaknya sedang bekerja luar biasa keras menyusun sebuah taktik. Ia menolak membiarkan pria yang telah merangkainya kembali utuh itu menghilang di telan bumi begitu saja. Bukan Lely namanya jika menyerah tunduk pada keadaan. Tepat saat malam tiba, ketika jarum jam menunjuk angka 11 dan ritme kehidupan di rumah megah itu mulai mati terlelap, Lely menekan tombol interkom rahasia di nakasnya, yang jalurnya terhubung langsung ke kamar Bei Inah di paviliun belakang. Tak berselang lama, pintu kamarnya diketuk pelan lalu terbuka. Bei Inah menyelinap masuk dengan raut wajah cemas pucat pasi, takut setengah mati tertangkap basah keluyuran malam-malam oleh tuan besarnya. "Non," Lely manggil Bibi. "Ada apa, Non? Butuh minum? Atau ada otot yang kram mendadak?" Rentetan pertanyaan meluncur gugup dari bibir wanita parubaya itu sambil berbisik. Lely menggeleng pelan. Matanya menatap lurus, memancarkan determinasi baja yang tak terbantahkan oleh siapapun. "Bei Inah, aku butuh jasa Bibi malam ini juga. Dan ini operasi senyap. Ayah tidak boleh mencium gelagat kita sama sekali." Bei Inah menelan ludah kasar, firasatnya mendadak berdenging tidak enak. "Bantuan macam apa, Non?" "Kemarin sore, sebelum hujan badai turun, aku melihat dari balkon kalau Gunawan sedang asyik mengobrol sambil ngopi dengan Pak Udin si tukang kebun dan Mang Asep supir kita," ucap Lely cepat memburu waktu. Mereka berdua pasti tahu kemana Gunawan biasanya pergi atau di mana lokasi persis tempat dia merebahkan diri saat berada di kota ini. Cari tahu informasinya detik ini juga. "Bi, temui mereka di belakang. Interogasi mereka paksa kalau mereka bungkam." "Ya Gusti Pangeran, kalau Tuan Besar sampai tahu Bibi diam-diam melacak keberadaan pria itu, Bibi bisa langsung dipecat tidak hormat malam ini juga," keluh Bei Inah memelas, lututnya nyaris lemas membayangkan kemurkaan Pak Darmawan. "Bibi lebih memilih dipecat oleh ayahku dan diberi pesangon, atau diusir langsung olehku besok pagi tanpa sepeser pun uang karena berani membantah perintah langsungku?" Ancam Lely menggunakan nada dingin, memainkan kartu trufnya sebagai nyonya muda rumah ini. Namun hanya selang sedetik kemudian, sorot matanya yang mengintimidasi itu melembut drastis, berganti memancarkan permohonan tulus yang sangat putus asa. Ia meraih dan menggenggam erat telapak tangan kasar kepala pelayannya itu. "Kumohon dengan sangat, Bi, utang nyawaku ada di tangannya. Aku bisa merasakan lantai ini karena perjuangannya. Aku sungguh tidak sanggup membiarkan pahlawanku pergi dengan cara yang paling hina. Tolong bantu aku memperbaikinya." Melihat majikan mudanya yang terkenal tidak pernah mau menundukkan kepala pada siapapun kini merengek memelas dengan mata berkaca-kaca demi seorang pria biasa, dinding pertahanan Bei Inah luluh lantak seketika. Ia mengangguk pasrah. "Baiklah, Non. Bibi akan bangunkan Mang Asep sekarang." Beliau yang paling sering bertukar cerita sama Nak Gunawan. 30 menit yang terasa menyiksa layaknya 30 tahun akhirnya berlalu lambat. Bei Inah kembali menerobos masuk ke kamar Lely dengan napas terengah-engah sehabis berlari menaiki tangga. Mang Asep bilang, Nak Gunawan pernah tidak sengaja cerita kalau selama di kota ini dia sering menumpang tidur beralaskan kardus di emperan sebuah musala kecil yang sudah tidak terpakai. Lapor Bei Inah berbisik cepat, dadanya naik turun. Lokasinya agak nyelelempit di ujung gang daerah perkampungan pada dekat pasar induk, Non. Mang Asep tahu persis titik letaknya karena kadang beliau suka menumpang salat di sana, kalau sedang menunggu jadwal jemput tuan besar rapat di daerah pusat kota. Manik mata Lely langsung berbinar amat terang. Percikan api kehidupan kembali menyala hebat di dalam rongga dadanya. Sempurna. Sekarang, perintahkan Mang Asep memanaskan mesin mobil paling reot dan tak mencolok yang kita miliki di garasi ujung. Jangan berani menyalakan lampu sorot depan sampai kendaraan itu benar-benar lolos keluar dari gerbang servis. Bibi harus ikut mendampingi Mang Asep malam ini.
Kak kita mau ngapain ke daerah kumuh itu malam-malam begini, Non? Bei Inah makin gemetar kedinginan. Jemput dia, Bei. Titah Leli mantap tanpa setitik pun keraguan menggerogoti suaranya. Temukan dia dan bawa pria itu pulang kembali ke rumah ini melalui jalur akses pintu belakang dapur. Jangan sampai ada satupun petugas keamanan sipil di pos depan yang memergoki kalian. Malam ini juga, sebelum matahari terbit, Gunawan harus sudah berdiri kembali di dalam kamarku. Tepat di bawah lindungan pekatnya langit malam, sebuah operasi rahasia demi menebus dosa penyesalan dan memenangkan kembali takdir cinta yang sempat renggut pun resmi dimulai, diiringi debar jantung yang memacu adrenalin tanpa henti. Deru mesin mobil tua bertenaga diesel itu terdengar menderu halus membelah kesunyian malam yang semakin pekat. Kendaraan operasional kebun yang sengaja dipilih Mang Asep melaju tanpa menyalakan lampu utama saat melewati pos penjagaan depan, mengandalkan temaram lampu jalanan kompleks elit demi menghindari kecurigaan satpam yang sedang berjaga. Di kursi penumpang, Bei Inah meremas kedua tangannya yang berkeringat dingin, merapal doa tanpa henti agar misi nekat sang majikan muda ini tidak berujung pada pemecatan massal keesokan paginya. 30 menit membelah jalanan kota raya yang mulai lengang, mobil usang itu akhirnya berbelok memasuki sebuah gang sempit di kawasan perkampungan padat penduduk, tepat di belakang area pasar induk yang becek dan berbau anyir. Genangan air sisa badai semalam memantulkan cahaya kuning dari tiang listrik yang berkedip sekarat. Pemandangan di sini bagaikan bumi dan langit jika disandingkan dengan istana marmer keluarga Darmawan. Itu tempatnya, Bei. Bisik Mang Asep seraya menunjuk sebuah bangunan kecil berdinding kusam yang separuh atapnya sudah ambruk. Sebuah musala tua yang ditinggalkan. Keduanya turun dengan langkah bergegas, mengabaikan cipratan lumpur yang mengotori alas kaki mereka. Di teras samping bangunan rapuh tersebut, di atas lembar kardus bekas lemari es yang mulai lembab, tampak sesosok tubuh bergelung menahan dinginnya angin malam. Pria itu hanya mengenakan kaos oblong tipis karena kemeja flanelnya entah berada di mana. Mungkin tertinggal atau basah kuyup akibat pengusiran paksa beberapa jam lalu. Di sampingnya, tas anyaman bambu kecil peninggalan leluhurnya masih tergeletak aman. Nak Gunawan, panggil Bei Inah parau. Suaranya bergetar menahan tangis melihat kondisi memprihatinkan sang pahlawan yang telah mengembalikan senyum Nona Leli. Pria itu membuka mata perlahan. Refleksnya masih setajam biasanya meski kelelahan mendera fisik. Ia bangkit duduk, menatap siluet dua abdi dalam keluarga Darmawan dengan raut kebingungan yang wajar. Tidak ada gurat kemarahan di wajah lelah tersebut, hanya sebersih tanya. Bei Inah? Mang Asep? Ada apa kemari malam-malam begini? Apa? Apa terjadi sesuatu yang buruk pada Nona Leli? Nada suara Gunawan mendadak menyeratkan kepanikan tertahan, mencemaskan krisis penyembuhan yang ia khawatirkan gagal dilewati wanita itu. Bei Inah segera menggeleng cepat. Air matanya tak lagi terbendung. Tidak, Nak. Nona Leli selamat. Beliau berhasil melewati masa kritisnya. Bahkan beliau sudah bisa berdiri sendiri tegak di atas lantai. Keajaiban itu benar-benar nyata. Nak Gunawan. Mendengar kabar luar biasa itu, helaan napas kelegaan yang amat panjang lolos dari bibir Gunawan. Beban berat yang sejak tadi menghimpit dadanya seolah terangkat sepenuhnya. Ia mengusap wajahnya, tersenyum tulus menatap langit malam yang kelam, mengucap syukur dalam diam kepada Sang Pencipta. Misinya berhasil. Harapan itu telah kembali menyala di istana megah sana. Syukurlah kalau begitu. Nona Leli wanita yang sangat kuat, ucap Gunawan tulus, berniat kembali merebahkan tubuhnya yang remuk redam. Sekarang kalian pulanglah. Berbahaya keluyuran di daerah sini menjelang dini hari. Tuan Besar pasti akan mencari kalian jika ketahuan. Kami kemari bukan cuma untuk mengabarkan berita itu, Mas Gan. Potong Mang Asep cepat, melangkah maju mendekat. Nona Leli sendiri yang memerintahkan kami menjemput sampean. Beliau menolak sembuh kalau bukan Anda yang menyelesaikannya. Beliau memohon dengan sangat agar Mas Gunawan bersedia kembali malam ini juga, lewat pintu belakang. Gunawan terdiam kaku. Ada pergolakan hebat di dalam batinnya. Harga dirinya sebagai seorang lelaki pantang untuk kembali ke tempat di mana ia telah diusir dan diludahi kehormatannya. Namun, membayangkan wajah pucat Leli yang memohon dalam keputusasaan, membayangkan perjuangan wanita itu menahan sakit berbulan-bulan, benteng egonya perlahan retak. Tugasnya belum selesai seutuhnya. Berdiri adalah satu hal. Namun mengembalikan fungsi motorik agar bisa berjalan kembali membutuhkan satu penanganan pamungkas. Tanpa banyak bicara, pria bersahaja itu meraih tas anyaman bambunya, menepuk sisa debu di celananya,
lalu mengangguk mantap. Mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Proses infiltrasi berjalan menegangkan. Layaknya sekawanan penyusup ahli, ketiga sosok itu menyelinap masuk melalui pintu area servis dapur saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari. Tidak ada satupun penjaga yang menyadari kehadiran mereka. Bei Inah menuntun Gunawan melewati lorong-lorong rahasia khusus pelayan, menaiki tangga spiral sempit, hingga akhirnya tiba tepat di depan pintu ukir kayu mahoni kamar tidur utama. Nona menunggu di dalam. Bisik Bei Inah seraya memundurkan langkah, memberi ruang bagi pria itu untuk menyelesaikan takdirnya. Gunawan menarik napas dalam-dalam, menetralisir gemuruh di dadanya, lalu menekan kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu temaram, hanya diterangi cahaya kekuningan dari lampu nakas. Leli duduk di tepi ranjang, masih mengenakan piyama semalam, menatap nanar ke arah daun pintu. Begitu manik mata kecoklatannya menangkap sosok tinggi tegap berbalut kaos tipis yang sedikit basah itu, benteng arogansi yang selama 25 tahun menjadi identitas diri sang pewaris tahta runtuh tak bersisa. Leli tidak peduli lagi pada kasta. Ia tidak memedulikan status sosial, harga diri, atau gengsi yang selama ini membelenggunya. Wanita itu menangis terseduh, menutupi wajah cantiknya dengan kedua telapak tangan. Gunawan melangkah mendekat dengan sangat tenang. Ia meletakkan tas bawaannya di atas meja, lalu mengambil posisi berlutut tepat di hadapan Leli, menyamakan tinggi pandangan mereka. Persis seperti posisi yang sering ia lakukan selama sebulan terakhir. Maafkan aku. Isak Leli tersendat-sendat. Suaranya parau menyayat hati. Maafkan perlakuan ayahku padamu. Maafkan semua hinaan yang pernah kuucapkan. Kau benar? Aku terlalu angkuh untuk mengakui kelemahanku sendiri. Kumohon, jangan pergi sebelum kakiku benar-benar bisa melangkah ke arahmu. Gunawan tersenyum simpul, sebuah lengkungan bibir yang memancarkan kedewasaan luar biasa. Tangan kasarnya terulur ragu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk menyentuh punggung tangan Leli, menurunkannya lembut agar ia bisa menatap wajah basah wanita tersebut. Tidak ada dendam sedikit pun di hati saya, Nona Leli, jawab Gunawan dengan intonasi baritonnya yang menenangkan, bagai melodi pengantar tidur yang mengusir segala mimpi buruk. Reaksi Tuan Darmawan adalah insting murni seorang ayah yang ketakutan kehilangan putri kesayangannya. Saya memahaminya. Dan mengenai hinaan Anda, saya sudah melupakannya sejak hari pertama sentuhan saya berhasil membuat Anda menjerit kesakitan waktu itu. Leli tertawa kecil di sela tangisnya mendengar kelakar halus tersebut. Udara di dalam kamar yang semula mencekik kini kembali terasa lapang dan hangat dengan kehadiran aroma khas pria di hadapannya. Sekarang, mari kita tuntaskan sisanya. Nona sudah berhasil berdiri, tapi otot-otot itu belum siap menerima beban penuh untuk berjalan. Ada satu simpul terakhir di pangkal saraf tulang belakang yang harus saya buka. Jelas Gunawan, auranya seketika berubah serius dan profesional. Ia membuka tas anyaman bambunya, mengeluarkan sebuah botol kaca mungil bersumbat gabus kayu. Begitu penutupnya ditarik, aroma terapi yang sangat kuat, campuran minyak cengkeh murni, ekstrak akar rimpang rahasia, dan getah pohon endemik, langsung menguasai indera penciuman. Posisikan tubuh Anda tengkurap, Nona. Proses ini tidak akan terasa menyakitkan seperti malam-malam sebelumnya, namun akan sangat menguras energi kita berdua. Sensasinya akan seperti tersetrum listrik bervoltase rendah secara konstan. Instruksi Gunawan. Leli mematuhi tanpa perlawanan. Ia merebahkan tubuhnya tengkurap di atas kasur empuk tersebut. Gunawan menuangkan cairan pekat kehitaman itu ke telapak tangannya, menggosoknya kuat-kuat hingga uap panas imajiner mengepul, lalu menempelkan kedua tangannya tepat di pangkal tulang ekor Leli. Seketika, Leli tersentak pelan. Deskripsi Gunawan sama sekali tidak meleset. Aliran panas yang terasa sangat bergelombang merayap masuk menembus pori-porinya, menjalar cepat menyusuri urat-urat saraf yang bermuara di kedua belah kakinya. Sensasi hangat itu berdenyut seirama dengan detak jantungnya sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, Gunawan sebenarnya sedang mempertaruhkan sisa tenaga dalamnya. Wajah pria itu memucat drastis. Keringat dingin mengucur deras dari dahi, membasahi kerah kausnya. Tangan kasarnya sedikit bergetar karena harus menyalurkan hawa murni secara konstan tanpa putus selama 20 menit penuh. Teknik warisan leluhur ini sangat menguras vitalitas sang penyembuh, dan melakukan hal ini saat perutnya kosong serta tubuhnya kurang istirahat adalah sebuah tindakan nekat yang mengancam nyawanya sendiri. Namun, menatap hasil jerih payahnya mulai membuahkan hasil, Gunawan menolak untuk menyerah.
Ia mengerang tertahan di pangkal tenggorokan, memaksa simpul energi terakhir di tubuh Leli terbuka paksa. Selesai. Bisik Gunawan akhirnya. Suaranya serak dan luar biasa lemah. Pria itu menarik tangannya dengan gerakan gontai. Pandangannya berputar hebat. Ia berusaha berdiri, namun keseimbangannya goyah hingga tubuhnya oleng dan terpaksa berpegangan pada tiang penyangga ranjang kayu jati tersebut dengan napas memburu parah. Tenaganya benar-benar terkuras habis tak bersisa. Merasakan tekanan di punggungnya menghilang, Leli perlahan membalikan badan lalu kembali duduk di tepi ranjang. Ia menatap kedua kakinya. Ada sebuah dorongan energi luar biasa di sana, rasa ringan yang belum pernah ia alami bahkan sebelum kecelakaan nahas 2 tahun silam merenggut kebebasannya. Otak dan tungkainya kini terhubung sempurna dalam satu frekuensi yang harmonis. Wanita cantik itu menatap lekat ke arah Gunawan yang sedang bersandar lemah di ujung tempat tidur, memejamkan mata menahan pening. Tanpa menggunakan bantuan sandaran tangan, tanpa mencari pegangan Walker, Leli menjejakkan kedua telapak kakinya mantap ke atas karpet. Otot paha dan betisnya merespons instruksi dengan presisi memukau. Leli mendorong tubuhnya ke atas. Ia berdiri lurus. Dadanya membusung sempurna. Gravitasi bumi tak lagi terasa seperti musuh bebuyutan yang terus menariknya jatuh ke dasar keputusasaan. Satu langkah kanan diayunkan maju. Kakinya menapak kokoh, menahan seluruh bobot tubuhnya tanpa sedikit pun keraguan atau rasa goyah. Jantung Leli berdegup liar mengalahkan suara jarum jam. Satu langkah kiri menyusul ke depan. Sempurna. Air mata kebahagiaan pecah membasahi wajah ayunya. Ia berjalan. Ia benar-benar melangkah layaknya manusia normal. Puncak dari segala konflik fisik dan batin yang menyiksanya selama ini akhirnya mencapai titik terang penyelesaian. Keajaiban itu benar-benar terwujud di ambang batas keputusasaan berkat dedikasi seorang pria miskin yang tak pernah mengharap pamrih. Langkah ketiga, keempat, dan kelima diayunkan dengan tempo yang semakin yakin, mengarah lurus menuju sosok penyelamatnya. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat, Gunawan perlahan membuka kelopak matanya yang berat. Pemandangan di depannya sukses memaku kesadarannya. Leli, sang nyonya muda yang angkuh itu, kini berjalan sendiri menghampirinya. Siluet wanita itu tampak bersinar di bawah temaram lampu, melambangkan kemenangan absolut atas takdir buruk yang sempat membelenggu. Tepat saat Leli tiba di hadapannya, lutut Gunawan yang kehilangan tenaga akhirnya menyerah. Pria itu nyaris ambruk ke lantai jika saja sepasang lengan ramping Leli tidak segera menangkap bahunya dengan sigap. Kini, posisi mereka berbalik. Wanita yang selama ini tidak berdaya itu menopang erat tubuh pria tangguh yang telah mengorbankan segalanya demi kesembuhannya. Wajah mereka berada dalam jarak yang sangat dekat, embusan napas hangat saling bertubrukan menyapu wajah satu sama lain. Wangi parfum mahal milik Leli bercampur baur dengan aroma rempah maskulin di tubuh Gunawan, menciptakan harmoni ganjil yang memabukkan akal sehat. Aku berjalan. Gunawan, aku bisa berjalan menghampirimu. Bisik Leli tepat di depan wajah pria itu. Suaranya bergetar syarat akan emosi meluap-luap. Tatapan matanya mengunci manik legam Gunawan, menyalurkan beribu rasa terima kasih, kekaguman, dan sebuah perasaan asing yang kini telah berevolusi menjadi cinta yang mekar sempurna. Gunawan menatap wajah cantik dalam dekapannya itu dengan senyum tipis yang luar biasa teduh, meski kesadarannya mulai diambang batas akibat kelelahan ekstrim. Tugas saya sudah selesai, Nona. Janji saya pada ayah Anda telah lunas sepenuhnya. Pernyataan lugas penanda akhir masa tugas itu bukannya membuat Leli lega, namun justru memicu lonjakan keberanian yang selama ini tertahan gengsi. Tugasmu menyembuhkanku memang sudah selesai, balas Leli mantap, sama sekali tidak berniat melepaskan pelukannya pada tubuh pria tersebut. Ia mendekatkan wajahnya, menghapus jarak terakhir yang memisahkan mereka. Tapi ada satu hal lagi yang belum selesai. Gunawan, sebuah janji gila yang harus aku tepati, dan kau tidak punya pilihan selain menerimanya. Malam itu, di dalam kamar mewah yang menjadi saksi bisu penderitaan, mukjizat, dan runtuhnya kasta, keajaiban kesembuhan hanyalah pembuka jalan menuju realita baru. Puncak konflik lumpuhan telah berhasil ditaklukkan, menyisakan sebuah pertarungan pamungkas di keesokan paginya, menantang dunia dan membuktikan bahwa janji sumpah pernikahan yang lahir dari kemarahan, kini siap ditebus dengan cinta yang paling murni. Cahaya pagi menyusup malu-malu dari balik tirai, membawa kehangatan yang perlahan mengusir sisa hawa dingin sisa badai semalam. Kicauan burung terdengar riang di dahan pohon palem,
seolah ikut merayakan pergantian nasib yang terjadi di dalam dinding kamar mewah itu. Lely mengerjapkan mata, terbangun oleh silau matahari yang menerpa wajahnya. Kesadarannya masih mengumpulkan serpihan kejadian dini hari tadi. Hal pertama yang ia ingat adalah aroma rempah, hawa panas yang mengalir di tulang belakangnya, langkah pertamanya, dan tubuh Gunawan yang ambruk ke dalam pelukannya karena kelelahan ekstrim. Semalam, setelah pria itu nyaris pingsan, Lely memanggil Bei Inah untuk membantu memapah Gunawan ke atas sofa panjang di sudut ruangan, membiarkan pria itu beristirahat sementara Lely sendiri akhirnya terlelap karena kelelahan menangis bahagia. Namun pagi ini, saat Lely menoleh ke arah sofa tersebut, tempat itu kosong. Selimut tebal yang semalam ia pakaikan pada Gunawan kini terlipat sangat rapi di sandaran sofa. Kepanikan seketika menyergap dada Lely. Ia menyingkap selimutnya. Tanpa ragu, tanpa perlu meraih pinggiran ranjang, wanita itu menjejakkan kedua kakinya ke lantai marmer dan berdiri tegak. Sensasi menopang berat tubuhnya sendiri masih terasa canggung namun luar biasa menakjubkan. Dengan langkah yang agak pelan namun pasti, Lely berjalan menuju pintu kamar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengayunkan kenop pintu berukir emas itu dan menariknya terbuka. Tepat pada detik yang sama, Pak Darmawan sedang berdiri di depan pintu dengan tangan terangkat, berniat mengetuk. Pria parubaya itu tampak kacau. Kantung matanya menghitam, menandakan ia sama sekali tidak memejamkan mata setelah insiden pengusiran semalam. Di tangannya, ia membawa nampan berisi sarapan dan secangkir teh hangat. Ketika pintu terbuka dan Pak Darmawan melihat siapa yang berdiri di hadapannya, nampan perak itu terlepas begitu saja dari tangannya. Suara piring porselen dan cangkir yang pecah berantakan beradu nyaring dengan lantai lorong. Namun sang konglomerat sama sekali tidak memedulikannya. Mulutnya terbuka lebar. Matanya membelalak tak percaya melihat putri tunggalnya berdiri tegak menjulang. Menatapnya dengan raut wajah tegas tanpa bantuan alat penyangga apapun. Lely? Nak, kau benar-benar berdiri? Suara Pak Darmawan bergetar hebat, nyaris seperti cicitan lirih yang tercekat di tenggorokan. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Lely melangkah maju melewatinya, menginjak pelan karpet tebal di lorong. Aku bukan hanya berdiri, ayah. Aku bisa berjalan. Pak Darmawan langsung berhambur memeluk putrinya dengan erat, menangis sejadi-jadinya layaknya anak kecil. Dinding keangkuhan sang miliarder runtuh ketika berhadapan dengan mukjizat yang paling ia rindukan selama 2 tahun terakhir. Ya Tuhan, terima kasih, maafkan ayah, Lely. Maafkan kebodohan ayah yang tak mempercayaimu semalam. Lely membalas pelukan itu sejenak, menepuk punggung ayahnya, sebelum akhirnya melepaskan diri dengan lembut. Bukan padaku ayah harus meminta maaf. Ayah harus meminta maaf pada orang yang telah ayah usir dan hina di tengah badai. Gunawan kembali semalam lewat pintu belakang. Ayah. Dia merampungkan terapinya dengan sisa tenaga yang ia miliki, mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kesembuhanku. Wajah Pak Darmawan seketika memucat pasi di dera penyesalan yang teramat dalam. Rasa bersalah menghantam nuraninya bertubi-tubi. Ia baru saja menyadari bahwa manusia yang ia buang layaknya sampah semalam adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk keluarganya. Di mana dia sekarang? Nak, ayah akan bersujud meminta maaf padanya, ucap Pak Darmawan parau, nada suaranya penuh keputusasaan. Belum sempat Lely menjawab, Bei Inah berlari tergopoh-gopoh dari arah ujung tangga. Napas kepala pelayan itu memburu, wajahnya menyiratkan kepanikan. Tuan Besar, Nona Lely, Nak Gunawan, beliau ada di halaman depan. Beliau sedang berjalan menuju gerbang utama, pamit mau pulang kampung detik ini juga. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Lely langsung melangkah cepat menuju tangga. Ia memegang pegangan kayu mahoni itu dan menuruni anak tangga satu persatu dengan hati-hati namun cekatan. Pak Darmawan dan Bei Inah mengekor di belakangnya dengan perasaan campur aduk. Di halaman depan yang luas, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, sosok tegap Gunawan tampak berjalan tenang menyusuri jalan aspal menuju gerbang besi raksasa. Ia kembali mengenakan kemeja flanel pudar kesayangannya yang rupanya telah kering. Di tangan kanannya, tas anyaman bambu kecil itu setia menemani. Penampilannya masih sesederhana hari pertama ia datang, seolah tidak ada satu hal pun yang berubah. Padahal ia baru saja menciptakan sebuah keajaiban besar. Gunawan, berhenti! Teriak Lely dari ambang pintu utama, suaranya menggema membelah keheningan taman depan. Langkah pria bersandal jepit itu terhenti. Ia memutar tubuhnya perlahan.
Melihat Leli berjalan menghampirinya tanpa kursi roda di bawah hangatnya mentari pagi, sebuah senyum kelegaan yang amat tulus terbit di bibir Gunawan. Ia menundukkan kepala sedikit, memberikan gestur hormat terakhir. Pak Darmawan berlari mendahului putrinya. Konglomerat itu berhenti tepat di hadapan Gunawan. Napasnya tersengal. Tiba-tiba, hal yang paling tidak masuk akal terjadi. Pria penguasa bisnis yang sangat ditakuti kerabat dan lawannya itu perlahan menekuk lututnya, bersiap untuk bersujud di aspal tepat di hadapan kaki pria miskin tersebut. Melihat hal itu, Gunawan dengan sigap merendahkan tubuhnya, menahan bahu Pak Darmawan dengan kedua tangan kasarnya agar pria tua itu tidak menjatuhkan harga dirinya. "Jangan lakukan itu, Pak Darmawan. Tidak pantas seorang ayah dan orang yang lebih tua merendahkan diri seperti ini kepada saya," cegah Gunawan dengan nada baritonnya yang tenang dan penuh wibawa. "Maafkan saya, Gunawan. Maafkan kelancangan dan kesombongan saya semalam," isak Pak Darmawan, mencengkeram lengan kemeja Gunawan dengan erat. "Saya dibutakan oleh kepanikan. Saya telah mengusir dan merendahkan orang yang telah menyelamatkan hidup putri saya. Tolong, katakan apapun yang kau inginkan. Uang, mobil, rumah mewah, saham perusahaan, sebutkan saja nominalnya, akan saya berikan saat ini juga sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan maaf saya." Gunawan tersenyum tipis, melepaskan cengkeraman tangan Pak Darmawan dengan amat sopan lalu membantunya berdiri tegak kembali. "Saya datang ke rumah ini bukan untuk berdagang jasa, Pak, apalagi menukar kesembuhan dengan materi," jawab Gunawan lugas. Sorot matanya bersih dari keserakahan. "Sejak awal saya sudah bilang, saya tidak memungut biaya. Kesembuhan Nona Leli adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa. Saya hanyalah perantaranya. Melihat Nona Leli bisa kembali melangkah hari ini adalah bayaran termahal yang jauh melebihi nominal cek kosong manapun. Tugas saya di sini sudah selesai." Kini giliran Leli yang melangkah maju. Wanita cantik itu berdiri hanya berjarak 1 jengkal dari Gunawan. Matanya berkaca-kaca menatap rahang tegas pria itu. Jantungnya bergemuruh hebat menghadapi realita perpisahan yang sudah di depan mata. "Tugasmu memang selesai menyembuhkanku. Tapi bagaimana dengan janjiku?" tuntut Leli. Suaranya tidak lagi bergetar, melainkan diliputi ketegasan mutlak. "Di ruangan itu, di depan ayahku, aku bersumpah akan menyerahkan seluruh hidupku dan menikahimu jika kau berhasil membuatku berjalan. Aku tidak pernah menarik kembali ucapanku." Suasana mendadak hening. Angin pagi berembus pelan, menerbangkan beberapa helai daun kering di sekitar mereka. Pak Darmawan terdiam, tak berani menyela. Ia kini menyadari bahwa pria di hadapannya ini memiliki kualitas karakter yang jauh melampaui mantan tunangan putrinya yang bergelar mentereng itu. Gunawan menatap kedua netra kecoklatan Leli dalam-dalam. Ada lautan emosi yang tertahan di balik ketenangan pria itu. Perasaan cinta yang selama sebulan ini ia tekan mati-matian sebenarnya juga menyiksa batinnya. Namun, logika dan realitas dunianya memaksa Gunawan untuk tetap memijak bumi. "Nona Leli," desah Gunawan pelan, suaranya terdengar sedikit parau. Janji itu terucap dari bibir seseorang yang sedang ditelan keputusasaan dan kemarahan. Itu bukan komitmen, melainkan luapan emosi sesaat. "Saya tidak akan pernah menagih janji yang diikat oleh keterpaksaan." "Aku tidak terpaksa, Gunawan. Semuanya sudah berubah," sergah Leli cepat, air mata mulai jatuh membasahi pipinya. "Perasaanku berubah. Kau mengubahku dari dalam hingga keluar." Gunawan menggeleng pelan. Sebuah senyum pahit namun penuh kedewasaan tersungging di bibirnya. "Nona, cobalah lihat sekeliling Anda. Lihatlah pilar-pilar marmer itu, lihat hamparan taman ini. Anda adalah pewaris tahta kerajaan bisnis yang hidup di awan. Sedangkan saya hanya pria udik yang hidup membaur dengan tanah dan debu. Dunia kita terlalu berbeda. Jika kita memaksakan diri bersatu, perbedaan status ini perlahan hanya akan saling melukai. Kerabat Anda, relasi bisnis ayah Anda, dunia sosial Anda, mereka tidak akan pernah bisa menerima pria beralaskan sandal jepit untuk bersanding di sisi Anda." Pria itu mundur selangkah, memberi jarak yang seolah melambangkan jurang tak kasat mata di antara kasta mereka. "Nona sudah sembuh. Dunia luas kini kembali menanti Nona. Temukan pria yang sepadan, pria yang bisa menjaga kehormatan keluarga Darmawan.
Anggap saja kehadiran saya hanyalah sebuah angin lalu yang kebetulan menyinggahi jendela rumah Anda untuk memberikan sedikit kesejukan, lalu pergi tak berbekas. Setiap kata yang keluar dari mulut Gunawan terasa seperti sembilu yang menyayat jantung Lely. Alasan pria itu begitu masuk akal, begitu realistis, dan justru itulah yang membuatnya sangat menyakitkan. Gunawan tidak menolaknya karena tidak memiliki perasaan, tapi karena pria itu terlalu baik untuk membiarkan Lely terseret dalam cemoohan lingkungan sosial akibat kasta yang jomplang. Saya pamit undur diri, Pak Darmawan, Nona Lely. Semoga kesehatan selalu menyertai keluarga ini, ucap Gunawan. Ia membalikkan badan, memunggungi wanita yang diam-diam telah mencuri hatinya itu, bersiap melangkah menjauh menembus gerbang besi yang terbuka lebar. Namun, Gunawan tidak tahu betapa keras kepalanya seorang Lely. Wanita yang pernah menantang takdir dan berhasil memenangkannya itu, kini menolak tunduk pada aturan tak tertulis tentang kasta dan status sosial. Berhenti di sana atau aku bersumpah akan mematahkan kakiku sendiri saat ini juga. Ancaman gila itu meluncur lantang dari bibir Lely, membuat langkah Gunawan membeku seketika. Realita tentang sebuah janji kini bukan lagi sekadar utang yang harus dibayar, melainkan sebuah takdir yang siap Lely rebut dengan paksa, membuang segala gengsi yang tersisa demi satu-satunya pria yang menghargai dirinya lebih dari sekadar raga bernyawa. Ancaman gila bernada putus asa itu membelah udara pagi layaknya kilat yang menyambar di siang bolong. Langkah Gunawan yang sedari tadi mantap menapaki aspal seketika terhenti total seakan telapak kakinya baru saja dipaku ke bumi. Pria bersahaja itu mematung. Jantungnya, yang selalu berdetak stabil dalam menghadapi krisis paling genting sekalipun, kini berpacu liar tak terkendali. Perlahan, sangat perlahan, Gunawan memutar tubuh tegapnya. Topeng ketenangan yang selalu ia kenakan akhirnya retak, memperlihatkan raut kepanikan yang amat nyata. Matanya membelalak menatap Lely yang kini berdiri menantang dengan napas memburu, mengabaikan jarak belasan meter di antara mereka. "Jangan bertindak bodoh, Nona," seru Gunawan, suaranya naik satu oktav, kehilangan kontrol baritonnya yang biasa. "Dibutuhkan keajaiban dan pertaruhan nyawa untuk membuat Anda kembali berdiri. Jangan menghancurkannya hanya karena keegoisan sesaat." Namun Lely sama sekali tidak gentar. Sang pewaris tahta Darmawan itu justru melangkah maju. Tidak ada lagi keraguan dalam pijakannya. Ia tidak peduli pada rasa kaku yang masih sedikit tersisa di persendiannya. Gaun tidur sutranya berkibar pelan tertiup angin seiring langkahnya yang semakin cepat memangkas jarak. Di belakangnya, Pak Darmawan, Bei Inah, dan beberapa pelayan yang kebetulan berada di taman hanya bisa menahan napas, tak berani menginterupsi adegan syarat emosi tersebut. "Keegoisan katamu?" balas Lely sengit begitu ia tiba tepat di hadapan Gunawan. Jarak mereka kini tak lebih dari sejengkal. Dada wanita itu naik turun menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia mendongak, menatap tajam manik mata legam pria yang menjulang tinggi di depannya. "Kau berani melawan vonis mati dari puluhan profesor saraf dari luar negeri. Kau berani mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk membuka simpul terakhir di tubuhku semalam. Kau tidak takut pada kematian, Gunawan. Tapi kenapa? Kenapa kau mendadak menjadi pengecut sungguhan hanya karena omong kosong bernama status sosial?" Kalimat telak itu menghantam ulu hati Gunawan tanpa ampun. Mulutnya sedikit terbuka, hendak merangkai sanggahan, namun lidahnya mendadak keluh. Argumen logis yang sedari tadi ia susun rapi di kepalanya hancur berantakan bertubrukan dengan air mata tulus yang kini membanjiri pipi ayu Lely. Wanita itu maju selangkah lagi, memangkas habis sisa jarak di antara mereka. Tanpa memedulikan tatapan ayahnya atau para pekerja rumah tangga, Lely mengangkat kedua tangannya, mencengkram erat kedua sisi kerah kemeja flanel kusam Gunawan. Genggamannya begitu kuat, menyalurkan segala keputusasaan dan rasa takut kehilangan yang mendera jiwanya. "Dengar baik-baik, pria udik," bisik Lely, intonasinya bergetar hebat memancarkan kerentanan yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun di dunia ini. Dinding pualam raksasa ini, deretan mobil mewah di garasi itu, gaun-gaun perancang busana ternama di lemariku, semua kemewahan memuakan ini tidak ada artinya saat jiwaku mati dan membusuk di atas kursi roda. Lingkaran sosial yang kau cemaskan itu adalah orang-orang bermuka dua yang langsung membuangku saat aku cacat. Termasuk Richard. Dokter bergelar mentereng kebanggaan dunia medis itu. Air mata Lely jatuh menetes, membasahi kepalan tangannya yang masih bertengger di dada Gunawan. Pria itu menunduk, merasakan kehangatan air mata tersebut menembus lapisan kain kemejanya, menyentuh langsung ke kulit dadanya,
membakar dinding pertahanan egonya hingga menjadi abu. Lalu kau datang. Lanjut Leli terisak pelan. Suaranya melembut meremas sanubari. Kau datang membawa hinaan dari seluruh isi rumah ini, tapi tangan kasarmulah yang memberikan kehangatan sejati. Kau mengembalikan hidupku. Kau mengajariku bahwa kebanggaan sejati bukan berasal dari apa yang kau pakai, melainkan dari apa yang kau korbankan untuk orang lain. Dan sekarang, setelah kau berhasil mencuri hatiku, setelah kau membuatku sadar bahwa aku tak bisa hidup tanpa ketenanganmu, kau mau pergi meninggalkanku dengan alasan kasta yang konyol itu. Gunawan menelan ludah dengan susah payah. Matanya memerah menahan gemuruh badai di dadanya. Ia mengangkat kedua tangannya yang kapalan, ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya meletakkannya dengan sangat lembut di atas punggung tangan Leli yang mencengkeram kemejanya. Ibu jarinya mengusap pelan kulit halus wanita itu. Nona Leli, dunia bisnis ayah Anda itu kejam. Saya tidak ingin kehadiran saya kelak justru menjadi noda hitam yang merusak nama baik keluarga Darmawan. Saya tidak punya apapun untuk dibanggakan saat mendampingi Anda, ucap Gunawan jujur, mengutarakan ketakutan terbesarnya sebagai seorang lelaki yang merasa tidak sepadan. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan berwibawa menyela percakapan intens tersebut. Pak Darmawan melangkah mendekat. Wajah sang konglomerat yang biasanya keras kini memancarkan kebijaksanaan dan kedamaian yang luar biasa. Ia berdiri di samping putrinya, menatap Gunawan dengan sorot mata penuh penghargaan. Soal urusan bisnis dan nama baik keluarga, biarkan pria tua ini yang mengurusnya. Nak Gunawan, ucap Pak Darmawan mantap, memberikan restu mutlak yang menghancurkan sisa-sisa tembok penghalang. Keluarga Darmawan sudah terlalu lama dibutakan oleh gelar, harta, dan gengsi palsu. Buktinya, semua kekayaan itu gagal menyelamatkan putriku. Kami tidak butuh menantu berjas rapi yang akan lari di saat badai datang. Kami butuh pelindung sejati. Pria yang rela pasang badan, yang pantang menyerah meski diinjak-injak harga dirinya demi orang yang ia rawat. Dan kriteria itu hanya ada pada dirimu, Gunawan. Sang Taipan tersenyum lebar, menepuk bahu tegap Gunawan dengan penuh rasa kebapakan. Tetaplah di sini. Bukan sebagai tabib penyembuh, bukan pula sebagai tamu. Tinggallah sebagai pria yang akan menjaga Leli seumur hidupnya. Ajari kami bagaimana caranya bersyukur dan hidup membumi. Mengenai cibiran orang luar, aku pastikan siapapun yang berani merendahkanmu akan berhadapan langsung dengan hancurnya kerajaan bisnis mereka di tanganku. Pernyataan sakuk yang keluar langsung dari mulut sang penguasa keluarga itu menjadi pukulan penutup bagi keraguan Gunawan. Langit pagi seolah ikut tersenyum cerah, membiaskan cahaya keemasan yang menyelimuti ketiganya. Leli melepaskan cengkeramannya dari kerah kemeja Gunawan. Ia menatap lekat wajah pria itu, menunggu keputusan akhir dengan jantung berdebar tak karuan. Kau dengar sendiri perkataan ayahku? Tantang Leli dengan senyum manis yang mengembang perlahan di bibirnya yang kemerahan, menghapus sisa air mata kesedihan. Semua alasan penolakanmu sudah dipatahkan. Sekarang, giliran janjiku yang harus ditepati. Bulan lalu, di tengah keputusasaan, aku bersumpah akan menyerahkan seluruh hidupku padamu jika aku bisa berjalan. Janji itu mungkin lahir dari amarah iblis, tapi ketulusanmulah yang mengubahnya menjadi takdir cinta yang tak terelakkan. Gunawan terdiam cukup lama. Ia memejamkan mata, membiarkan angin sejuk membelai wajah lelahnya. Saat ia kembali membuka kelopak matanya, seluruh beban, ketakutan, dan rasa tidak percaya diri yang selama ini mengikatnya telah lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah keyakinan absolut. Ia tidak bisa melawan perasaannya sendiri. Ia mencintai wanita keras kepala di hadapannya ini dengan seluruh jiwa raganya. Dengan gerakan perlahan namun syarat akan kepastian, Gunawan menjatuhkan tas anyaman bambu usangnya ke aspal. Benda bersejarah penanda identitasnya sebagai penyembuh keliling itu kini telah menuntaskan tugas terbesarnya. Kedua tangannya kini bebas. Pria bersahaja itu meraih pinggang ramping Leli,
menarik wanita cantik itu mendekat hingga tubuh mereka bersentuhan erat, menghapus sepenuhnya batas kasta yang selama ini menjadi dinding pemisah. "Baiklah, Nona keras kepala. Anda menang," bisik Gunawan tepat di telinga Leli. Suaranya kini mengalun rendah, dalam, dan luar biasa memabukkan. "Saya terima janji itu. Tapi ingat satu hal, mulai detik ini, tidak ada lagi nona majikan dan pria miskin beralaskan sandal jepit. Yang ada hanyalah sepasang manusia yang saling menyembuhkan luka satu sama lain." Leli tertawa lepas. Sebuah tawa paling merdu yang meluncur bebas dari dasar hatinya, mengobati kerinduan taman rumah itu akan kebahagiaan sang majikan muda. Ia melingkarkan kedua lengannya di leher kokoh Gunawan, memeluk pria itu dengan seluruh cinta yang ia miliki. Pagi itu, di bawah saksi langit biru yang cerah dan derai air mata haru dari orang-orang terkasih, sebuah takdir baru resmi dituliskan. Janji konyol yang dulu dilemparkan bak senjata mematikan, terbukti menjadi benang merah yang mengikat dua dunia berbeda. Di atas puing-puing keputusasaan, tumbuh mekar keajaiban fisik yang luar biasa. Namun, hadiah terbesar yang sesungguhnya bukanlah kembalinya kemampuan melangkah, melainkan kemenangan sebuah cinta tulus yang berhasil menaklukkan keangkuhan, menghancurkan jurang sosial, dan membuktikan bahwa ketulusan hati selalu memenangkan pertarungan melawan takdir seburuk apapun. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel ini agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.